Assalamualaikum, pendengar jenius. Gimana kabarnya? Ku berharap kalian lebih baik, lebih bahagia. Oke, kita di bab 161-170. Selamat bersantai. Bab 161. Bab 161 kemarahan besar karena dia. Lihat, itu Jiang Chen dan Yu Zihan dari lingkaran dalam. Jiang Chen kembali. Surga, dia kembali begitu cepat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Terakhir kali hanya beberapa murid lingkaran luar yang dipukuli, dan Jiang Chen telah menyebabkan gangguan besar, dan sekarang, Yan Chen Yu dan Han Yan berada dalam kondisi kritis. Saya yakin Jiang Chen akan menembus lubang di langit. Tidak akan ada kedamaian di Sekte Hitam hari ini, Jiang Chen bahkan telah membunuh Lord Blood Moon itu, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Saya khawatir bahkan Fan Kun tidak akan menjadi lawannya. Semua orang ketakutan, melihat kembalinya Jiang Chen seperti melihat gunung besar yang terlempar ke lautan luas, menimbulkan gelombang besar. Ketika Jiang Chen dan Yu Zihan datang di atas langit Sekte Hitam, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Entah bagaimana, dia bisa merasakan suasana aneh di Sekte Hitam hari ini. Selain itu, kegelisahan yang dia rasakan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa melakukan apapun, Jiang Chen langsung kembali ke kediamannya sendiri. Yu Zihan juga merasa ada yang tidak beres dan mengikuti di belakang Jiang Chen. Di luar halaman Jiang Chen, ada beberapa pria berdiri di sekitar. Orang-orang terkemuka adalah Wang Yun dan Huang Zhen. Setelah mendapatkan bimbingan dan ajaran dari Jiang Chen, Wang Yun berhasil menembus ke alam inti surgawi awal, dan berhasil memasuki lingkaran dalam. Setelah Yan Chen Yu dan Han Yan diserang dan terluka, beberapa dari mereka telah menunggu di sini setiap hari. Mereka percaya Jiang Chen akan kembali tidak peduli apa. Saat ini, ketika mereka semua melihat Jiang Chen, mereka segera berjalan dan menyapanya. Apa yang terjadi? Jiang Chen melihat ekspresi panik dan gugup mereka, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia menduga mereka akan merasa senang dan ingin merayakannya bersamanya setelah dia menyelesaikan misinya. Bahkan jika ekspresi mereka tidak bahagia, mereka seharusnya tidak memiliki ekspresi panik dan gugup seperti itu. Jiang Chen juga tidak melihat Yan Chen Yu di antara mereka. Murid senior Jiang, sesuatu telah terjadi, kata Huang Zheng. Dia hampir menangis saat ini. Katakan padaku, ekspresi Jiang Chen menjadi keras, dan dia melepaskan aura yang mengesankan dari seluruh tubuhnya yang tidak ada yang berani menolak. Semua yang menghadapinya merasakan ketakutan di hati mereka. Wang Yun dan yang lainnya gemetar, mereka segera memberitahu Jiang Chen tentang apa yang telah terjadi. Sesuatu seperti ini tidak bisa disembunyikan darinya. Wang Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, murid senior Jiang, sesuatu yang buruk terjadi pada murid senior Yan dan murid senior Han Yan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Jiang Chen merasa shock di hatinya, sesuatu benar-benar terjadi. Dia tahu ini pasti mengapa dia merasa tidak nyaman. Murid senior Jiang, beberapa hari yang lalu, Fan Kun mencoba melakukan sesuatu yang jahat kepada murid senior Yan. Dia menolak dan melawan, tetapi dia terluka parah oleh Fan Kun. Pada saat yang sama, murid senior Han Yan keluar dari kultivasinya yang terpencil, dan dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Dia mencoba melawan Fan Kun, tetapi dia juga terluka parah. Keduanya dalam kondisi kritis dan telah dibawa pergi oleh penatua Sekte Guosan. Wang Yun memberitahu Jiang Chen semua yang dia ketahui secara detail. Murid senior Jiang, Fan Kun, sebelum Huang Zheng bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Dia telah terbang menuju arah Gunung Guosan dengan kecepatan ekstrim. Mereka bahkan bisa melihat api menyembur keluar dari tubuh Jiang Chen, itu adalah api kemarahan. Apakah ada bahaya bagi kehidupan Yan Chen Yu dan Han Yan? Yu Zihan bertanya dengan cemas. Saya tidak tahu, ketika saya memeriksa denyut nadi murid senior Yan hari itu, kekuatan hidupnya sangat lemah, dan begitu juga murid senior Han Yan. Tapi, karena penatua Sekte Guosan adalah prajurit inti ilahi, dan juga seorang alkemis hebat, saya yakin dia akan mampu membuat mereka tetap hidup. Wang Yun berkata, sesuatu yang besar akan terjadi. Yu Zihan menghela nafas. Setelah bersama Jiang Chen cukup lama, dia tahu betul tentang karakter Jiang Chen. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Selain itu, tindakan Fan Kun kali ini telah melampaui batas Jiang Chen. Hari ini, bahkan ketua sekte sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Semua orang saling memandang, suasana menjadi sangat panik. Mereka semua tahu temperamen Jiang Chen, dia tidak akan pernah melepaskan ini dengan mudah. Di puncak Gunung Guosan, Jiang Chen muncul dengan kecepatan kilat. Ketika Guosan melihat Jiang Chen, ekspresi gembira muncul di wajahnya, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Di mana mereka? Nada suara Jiang Chen tegas, dia khawatir tentang keselamatan Yan Chen Yu dan Han Yan, oleh karena itu dia sedang tidak dalam mood yang baik sekarang. Ikuti aku. Guosan membawa Jiang Chen ke sebuah ruangan. Jiang Chen langsung menemui Yan Chen Yu dan Han Yan. Dia mengulurkan kedua tangan dan menyentuh pergelangan tangan mereka. Sebuah energi mengalir ke tubuh mereka pada saat yang sama, dan dalam sekejap, ekspresi Jiang Chen berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna murid Jiang Chen segera menjadi merah.
Kondisi Yan Chen Yu dan Han Yan terlalu serius, organ internal mereka telah berhenti berfungsi, dan hanya ada sedikit kekuatan hidup yang mengambang di bagian terdalam dari jiwa mereka. Akan sangat sulit untuk menghidupkan kembali kekuatan hidup mereka sekarang. Jika bukan karena pil yang telah dibuat dan diberikan Guosan kepada mereka, keduanya akan mati sekarang. Yu kecil adalah gadis yang setia dengan integritas Fana. Dia takut dia akan dicemarkan oleh Fan Kun, oleh karena itu dia memotong urat nadinya sendiri. Sangat sulit untuk membangunkannya. Han Yan memiliki garis keturunan dan kekuatan iblis ilahi kuno, dan dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk pulih, tetapi dia menderita luka parah, dan semua organ internalnya terkilir. Akan sulit baginya untuk pulih, Guosan menjelaskan situasi saat ini kepada Jiang Chen, dia bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen. Bagus, sempurna. Guosan, apa yang kamu lakukan? Tanda seru, ketika saya meninggalkan Sekte Hitam, saya pikir Anda berjanji untuk menjaganya tetap aman. Jiang Chen meledak dengan sangat marah. Api kemarahan menutupi tubuhnya, dan aura seseorang di atas segalanya yang tersembunyi jauh di dalam sumbernya yang telah berubah menjadi tekanan tak terlihat memaksa Guosan untuk mundur 2 langkah. Itu membuat Guosan sangat terkejut. Tepat pada saat ini, dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang pemuda inti surgawi, tetapi seorang suci yang perkasa. Saudaraku, itu adalah kesalahan Guosan karena tidak bisa melindungi Yu kecil, aku telah mengecewakanmu, saudaraku. Guosan bersedia menebus kesalahan ini dengan kematian. Guosan membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kemarahan Jiang Chen. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika kesalahan sudah terjadi dan konsekuensinya telah berlaku. Tindakan apapun sekarang tidak ada artinya. Kalau begitu bunuh diri, pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu di sini. Jiang Chen meraung pada Guosan. Tidak peduli apa, Guosan tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Jiang Chen bisa membayangkan apa yang terjadi, Guosan pasti tertarik dengan skill Great Soul Derivation dan tidak bisa menahan diri. Tetapi jika Guosan lebih memperhatikan Yan Chen Yu, ini tidak akan terjadi sama sekali. Guosan tetap diam dan menerima kesalahan, dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak meninggalkan tempat untuk mencari kematiannya sendiri, dia masih perlu menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Jiang Chen berbalik dan menatap Yan Chen Yu dan Han Yan yang terbaring tak bergerak. Dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, tahukah Anda, Yu kecil memiliki 9 meridian yin. Dia menderita flu ekstrim sejak dia berusia 6 tahun. Ketika saya membawanya bersama saya berjanji kepada ayahnya, dan saya sendiri, bahwa tidak ada yang akan menyakitinya. Dia adalah harta karun hatiku, skala kebalikan dari aku, Jiang Chen. Han Yan adalah saudara laki-laki pertamaku, dia bisa menonjol dan melindungi Yu kecil, bahkan jika hidupnya dalam bahaya. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh saudara saya juga. Tapi kamu, Guosan, aku menganggapmu saudaraku, tapi kamu benar-benar mengecewakanku. Saudara laki-laki, Guosan tersedak oleh emosi. Apa yang dikatakan Jiang Chen membuatnya merasa malu. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia berharap dia bisa mencabik-cabik Fan Kun sekarang. Yu kecil, kakak Yan, tunggu aku akan membalas dendam untukmu sekarang. Setelah ini, aku akan membawa kalian berdua bersamaku dan meninggalkan tempat menjijikkan ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Ketika dia meninggalkan ruangan, energi penembus surga langsung muncul dari tubuhnya. Graaaaaaaaaa. Jiang Chen melihat ke arah langit dan mengeluarkan raungan keras. Itu sangat keras, seolah-olah itu adalah naga perkasa yang mengaum. Rambutnya berdiri dan menunjuk ke langit, amarahnya telah mencapai batas maksimumnya. Dia maju selangkah dan terbang ke angkasa, menuju area lingkaran dalam. Hari ini, Jiang Chen menjadi sangat marah pada gadisnya. Saat ini, tidak peduli Sekte Hitam, Gunung Hitam, apapun misinya, siapa Taois Hitam, itu semua omong kosong baginya. Pada saat ini, hanya ada kebencian di benaknya, kemarahan yang menusuk surga. Berdengung, ini adalah pertama kalinya Jiang Chen benar-benar menjadi marah sejak dia bereinkarnasi. Itu adalah kemarahan yang datang dari sumber terdalam dirinya. Dipicu oleh api kemarahan, skill transformasi naga mulai beredar dengan sendirinya, dan menghasilkan suara mendengung di laut Qi-nya. Kemarahan yang datang dari sumber Jiang Chen telah mengaktifkan kualitas yang melekat dari keterampilan transformasi naga, menyebabkannya mulai beredar dengan gelisah. Dalam sekejap, tubuh Jiang Chen mulai beresonansi dengannya. Ini adalah situasi langka yang bahkan mengubah karakteristik keterampilan transformasi naga. Dengan sirkulasi sendiri, ia mulai membentuk tanda naga baru di laut Qi Jiang Chen. 1, 2, 5, 10, dalam sekejap, 20 tanda naga baru terbentuk di laut Qi Jiang Chen, sehingga totalnya menjadi 170 tanda naga. Diikuti oleh kemarahan Jiang Chen yang terus membara, tanda naga baru terus-menerus terbentuk. Jiang Chen telah memasuki keadaan marah, dia bahkan tidak menyadari tanda naganya yang baru terbentuk. Hanya ada satu hal di pikirannya saat ini, membunuh Fan Kun. Bang, dengan setiap langkah yang diambil Jiang Chen, getaran dikirim ke seluruh udara tipis, dan tanah mulai bergetar. Fan Kun, pergi ke sini sekarang. Jiang Chen sangat marah sehingga rambutnya mengarah ke langit. Energinya yang kuat mengguncang seluruh Sekte Hitam, dan setiap murid bergegas menuju ke arahnya. Bahkan semua murid lingkaran luar sedang dalam perjalanan.
Tepat pada saat ini, setiap orang di Sekte Hitam bisa merasakan amarah yang menusuk surga dari Jiang Chen. Oh surga, Jiang Chen benar-benar marah, amarahnya sangat ekstrim. Riak energi yang sangat kuat, dia seperti dewa perang. Ini menakutkan, energinya masih naik, lihat, sepertinya ada beberapa bayangan naga yang melayang-layang di sekelilingnya. Sepertinya hanya ketua sekte yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika kepala sekte ikut campur, aku yakin dia perlu memberikan penjelasan yang baik kepada Jiang Chen. Kali ini berbeda dari yang sebelumnya, Yan Chen Yu dan Han Yan sama-sama dalam kondisi kritis, dan Jiang Chen baru saja membunuh Lord Blood Moon. Dilihat dari auranya saat ini, saya yakin dia tidak akan membiarkan masalah ini diselesaikan dengan mudah. Seluruh Sekte Hitam terguncang. Kembalinya Jiang Chen yang hebat telah menimbulkan badai besar di Sekte Hitam. Kali ini, Jiang Chen bertekad untuk membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang bisa menebak seberapa buruk jadinya. Bab 162. Bab 162 mereka yang berani menghalangi jalannya akan mati. Melepaskan riak energi yang sangat besar dan menutupi tubuhnya dengan api amarah, Jiang Chen telah berubah menjadi dewa perang yang perkasa saat dia mengambil satu langkah pada satu waktu menuju ke arah lingkaran dalam. Semua naga memiliki skala terbalik, dan kematian menunggu mereka yang menyentuhnya. Semua naga memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak ada yang diizinkan melangkahinya. Yan Chen Yu dan Han Yan adalah skala terbalik Jiang Chen. Kemarahan seekor naga cukup untuk menjungkirbalikkan laut dan sungai, membawa kehancuran ke dunia, dan membuat semua makhluk hidup binasa. Kemarahan Jiang Chen meningkat setiap detik, dan kedua matanya menjadi merah darah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, energinya menjadi lebih kuat. Di dalam laut Qin-nya, tanda naga baru terus terbentuk. 180, 190, 200. GRRRRAA. Jiang Chen melihat ke arah langit dan meraung keras. Retakan tak berujung terdengar dari tubuhnya, itu seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, banyak tanda naga muncul dari tubuhnya dan melayang di sekitar Jiang Chen. Adegan itu tampak luar biasa dan perkasa. Energi besar bergetar, seluruh sekte hitam bergetar karena kekuatan yang kuat. Saat ini, dengan keterampilan transformasi naga berkembang ke tingkat yang lebih kuat, Jiang Chen telah menembus ke alam lain, dia telah mencapai alam Mid-Heavenly Core. Surga, energinya sangat kuat, hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia telah menerobos. Ini menakutkan, itu terjadi karena kemarahan yang ekstrim. Jiang Chen mengubah amarahnya menjadi kekuatannya, dan secara tidak sadar menerobos ke ranah Mid-Heavenly Core. Semua orang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Yu Zihan memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat. Dia tahu bahwa hari ini, Sekte Hitam akan kehilangan Jiang Chen. Itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Saudara Jiang adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk mengukir namanya dalam sejarah, seorang jenius yang tak tertandingi. Memiliki dia adalah berkah bagi Sekte Hitam, tapi kehilangan dia akan menjadi kerugian besar. Yu Zihan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia mengenal Jiang Chen dengan sangat baik. Setelah hari ini, Jiang Chen tidak lagi tinggal di Sekte Hitam. Bam bam bam, riak energi yang dilepaskan dari tubuh Jiang Chen seperti tsunami, gelombang demi gelombang, naik semakin tinggi. Energi Jiang Chen meningkat secara eksponensial. Di dalam tubuhnya, pil pemulihan fana yang tak terhitung jumlahnya terbakar seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Dalam sekejap, dia telah menghabiskan lebih dari 50.000 dari mereka, dan masih ada tanda naga baru yang terbentuk. 210, 220, ini adalah pertemuan yang sangat langka. Kemarahan Jiang Chen telah mengaktifkan arti sebenarnya dari keterampilan transformasi naga. Dengan bantuan itu, Jiang Chen mengalami transformasi yang benar-benar menakjubkan. Keterampilan transformasi naga, arti sebenarnya adalah mengubah seseorang menjadi naga. Seekor naga adalah binatang ilahi, raja dari semua binatang, keberadaan yang maha kuasa. Kemarahan naga bisa membakar apapun di bawah langit, kebanggaan naga tidak bisa diinjak, dan begitu diprovokasi, itu akan mengirimkan kehancuran ke arah siapapun yang memprovokasi itu. Motif dan kemarahan Jiang Chen saat ini telah cocok dengan arti sebenarnya dari seekor naga. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang telah menerima persetujuan dari keterampilan transformasi naga. Transformasi ini akan memberinya keuntungan luar biasa. Selain itu, Jiang Chen harus membunuh Fan Kun hari ini tidak peduli apa, karena jika dia gagal melakukannya, dia akan menderita serangan balik dari keterampilan transformasi naga, dan selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuannya lagi. Ini adalah keterampilan yang hebat, hanya mereka yang memiliki aura terkuat yang bisa mengolahnya, hanya mereka yang memiliki keberanian untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya yang dapat berkultivasi dengannya. Skala kebalikan dari naga, mereka yang menyentuhnya akan terbunuh. Saat ini, Jiang Chen seperti naga, dan sisik terbaliknya telah dicabik-cabik secara brutal oleh seseorang. Dia harus membunuh orang yang merobek sisik terbaliknya, hanya dengan membunuh orang itu dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk keterampilan transformasi naga. Fan Kun, kesini sekarang juga. Suara Jiang Chen terdengar di seluruh Black Mountain. Banyak murid lingkaran dalam sedang dalam perjalanan untuk memeriksa apa yang terjadi, tetapi wajah mereka segera menjadi pucat setelah merasakan riak energi Jiang Chen. Dalam sekejap, mereka minggir dan mencoba untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, khawatir mereka akan menderita karena amarahnya. Tepat pada saat ini, seorang murid lingkaran dalam terbang di depan Jiang Chen. Dia adalah pria tampan dengan basis kultivasi di alam inti surgawi akhir, dan dia memegang posisi kecil di lingkaran dalam.
Pada hari-hari biasa, dia akan membantu tetua sekte mengelola beberapa masalah kecil di dalam lingkaran dalam. Murid junior Jiang, kita bisa membicarakan hal ini, jangan terlalu gegabah. Murid ini digunakan untuk ikut campur dalam segala hal di dalam sekte hitam, dia tidak memiliki penilaian yang baik. Menusuk hidungnya ke dalam bisnis Jiang Chen sekarang hanya akan berakhir buruk. Enyah, Jiang Chen meraung keras, deru itu didukung oleh Sonic Hawk Cry. Gelombang suara yang kuat segera menutupi murid lingkaran dalam. Ah, murid lingkaran dalam berteriak dengan sedih. Tubuhnya dipotong di mana-mana oleh gelombang suara. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi seorang pria berlumuran darah. Dia jatuh dari langit dan mati di tempat. Mereka yang menghalangi jalanku akan menderita kematian. Jiang Chen seperti Raja Iblis yang mengamuk. Di matanya, makhluk hidup manapun bukanlah apa-apa. Siapapun yang menghalangi jalannya dan mencoba menghalanginya, mereka hanya akan menemui satu akhir, dan itu adalah kematian akibat amukan naga. Surga, ini menakutkan. Dia membunuh seorang prajurit inti surgawi akhir hanya dengan raungan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Masalah ini menjadi lebih buruk, ini akan menjadi besar. Semuanya, jangan dekat-dekat dengan Jiang Chen. Dia sangat marah sekarang, mereka yang berani memprovokasi dia akan terbunuh seketika. Ini menakutkan, dia benar-benar makhluk ilahi yang perkasa yang membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Saya bertanya-tanya bagaimana Fan Kun akan menangani ini. Semua orang menjadi ketakutan, Jiang Chen terlalu ganas. Murid yang terbunuh barusan tidak bersalah, tetapi tidak ada yang benar-benar mengasihani dia. Guo San mengikuti jauh di belakang Jiang Chen, wajahnya ditutupi dengan ekspresi muram. Dia telah mengambil keputusan, hari ini, dia akan berdiri bersama dengan Jiang Chen, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan membantu Jiang Chen membalas dendam. Fan Kun, keluar dan hadapi kematianmu. Suara Jiang Chen begitu keras hingga seluruh gunung hitam berguncang. Di dalam laut ki miliknya, jumlah tanda naga telah mencapai 250. Diikuti dengan kecepatan sirkulasi yang tinggi dari skill transformasi naga, sinar api berwarna keemasan mulai muncul dari tubuhnya. Nyala api muncul dengan cara yang aneh, seolah-olah muncul entah dari mana. Jiang Chen tidak bisa menahan diri tetapi menyelidikinya dengan Divine Sense-nya, tetapi sebelum dia bisa, sebuah pesan aneh muncul di benaknya. Api naga sejati, itu benar, api berwarna emas adalah api naga sejati, itu adalah sumber utama api naga yang bisa dibandingkan dengan api asal alam semesta. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api binatang iblis biasa. Ketika True Dragon Flames muncul, segera melahap semua api Fury Tiger yang berada di dalam tubuh Jiang Chen. Hari ini, tubuh Jiang Chen diselimuti api amarah, hanya ada satu pikiran di benaknya, balas dendam dan pembantaian. Ini telah membuat keterampilan transformasi naga berkembang lebih jauh, yang membangkitkan api naga sejati. Kebangkitan api naga sejati masih jauh dari selesai. Ketika tubuh Jiang Chen sepenuhnya tertutup api, tanda naga di laut ki miliknya meningkat menjadi total 280. Pada saat ini, pesan lain muncul di benak Jiang Chen. Telapak naga sejati, ini adalah keterampilan tempur eksklusif untuk naga, itu adalah kemampuan bawaan yang sangat kuat. Ketika pesan aneh ini muncul di benak Jiang Chen bahkan tidak perlu mempelajari atau mengolahnya, kemampuan bawaan telah berakar dalam di tubuhnya, dan dia dapat melepaskannya kapanpun dia mau. Retak-retak, telapak tangan Jiang Chen bergetar. Di tangannya, potongan sisik naga mulai terbentuk. Itu adalah sisik naga sejati, dan masing-masing lebih keras dari baja yang paling keras. Tepat pada saat ini, Jiang Chen merasa belum pernah sekuat ini sebelumnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Jiang Chen hampir mencapai area terdalam dari lingkaran dalam, ada total 300 tanda naga di laut ki miliknya. Dengan kekuatan dan wujud tempurnya saat ini, dia bisa langsung membunuh prajurit inti surgawi manapun hanya dengan nafasnya saja. Telapak naga sejati dan api naga sejati, dengan kedua keterampilan itu dia dapat dengan mudah membunuh prajurit inti ilahi awal. Dia juga memiliki Blood Banner, dan dengan semua ini, dia bahkan bisa melawan prajurit Mid Divine Core. Ini benar-benar menakutkan, peningkatan kemampuan dan kekuatannya telah mencapai keadaan yang menentang semua aturan dan perintah. Lihat, riak energi Jiang Chen semakin kuat dan kuat. Apa, lihat tangannya, apa itu? Surga, sepertinya sisik naga, keterampilan yang dia kembangkan benar-benar dapat mengubahnya menjadi naga. Sangat tangguh. Naga adalah makhluk ilahi yang legendaris, raja sejati dari semua makhluk. Tidak ada naga di Saint Origin sejak zaman kuno. Semua orang ketakutan dengan apa yang mereka lihat, bahkan Guo San dan Yu Zihan tidak bisa tetap tenang lagi. Terutama Yu Zihan, dia telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen ketika dia mengikutinya kembali ke Sekte Hitam, dan Jiang Chen saat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ketika dia kembali ke Sekte Hitam. Riak energi yang dilepaskan dari tubuhnya bisa mencekik siapa saja yang mendekatinya. Di dalam area terdalam dari lingkaran dalam, Fan Kun tidak bisa duduk diam lagi. Ekspresinya berubah drastis, dan dengan suara panik dia berkata, "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Liang Xian tidak dapat membunuh Jiang Chen, dan sekarang dia telah kembali. "Huff, jangan khawatir. Kakekmu adalah kepala sekte sekarang, aku bisa memutuskan apapun sesukaku. Jika Jiang Chen itu bertindak terlalu jauh, aku bisa menghukumnya dengan membunuhnya sendiri. Jangan khawatir, kakek akan membuatmu tetap aman." Fan Zongtang mendengus dingin. Dia adalah prajurit Mid Divine Core, tentu saja dia tidak akan menganggap serius Jiang Chen.
Bam bam bam, Jiang Chen terus berjalan menuju area terdalam dari lingkaran dalam. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara bergetar, dan tanah berguncang. Semua murid lingkaran dalam berdiri jauh darinya, dan tidak ada yang berani mendekatinya atau menghalangi jalannya. Jiang Chen, ini lingkaran dalam, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat ini, suara yang dalam dan kuat terdengar. Dua pria maju dan menghalangi jalan Jiang Chen. Keduanya adalah lelaki tua, yang satu memiliki energi yang kuat dan merupakan prajurit inti ilahi awal. Para tetua sekte dari lingkaran dalam telah datang untuk menghentikan Jiang Chen. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan berurusan dengan mereka. Biarkan saya memberitahu Anda, Jiang Chen tidak akan pernah menyerah pada apa yang akan dia lakukan. Tapi sekarang, dengan campur tangan dari Divine Core Warrior, aku tidak yakin dia bisa mengatasinya lagi. Benar-benar menakutkan, masalah ini telah mencapai keadaan di mana hampir tidak mungkin diselesaikan secara damai. Bahkan tetua sekte lingkaran dalam ada di sini. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Chen, meskipun kamu telah menembus alam inti surgawi, kamu belum secara resmi menjadi murid lingkaran dalam, kamu tidak diizinkan untuk membuat gangguan di lingkaran dalam. Orang tua lain memarahi. Ini membuat Jiang Chen mencibir, dia tahu kedua orang ini dikirim oleh Fan Zongtang untuk menghentikannya. Haha, kalian berdua lebih baik menyingkir. Lihat, apa ini? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia membalik tangannya dan menunjukkan kepada mereka sebuah kepala. Lihat baik-baik, ini adalah kepala Lord Blood Moon, aku telah menyelesaikan misi membunuh semua Blood Devils. Dengan kredit besar ini, saya ingin menukarnya dengan kematian Fan Kun. Mereka yang menghalangi jalanku akan dihukum mati, dan kalian berdua bukanlah pengecualian, jadi pergilah. Bab 163. Bab 163 membunuh prajurit inti ilahi. Sulit diatur, sombong, dan sangat merajalela. Dia bahkan tidak menganggap serius penatua sekte inti ilahi. Di seluruh sekte hitam, hanya Jiang Chen yang bisa memiliki keberanian dan keberanian seperti itu. Lihat, itu adalah kepala Lord Blood Moon. Jiang Chen membunuhnya dan semua iblis darah di Yellowstone. Dia telah menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, dan dia telah sangat membantu seluruh provinsi Qi. Kepala Lord Blood Moon tidak terlihat palsu, kontribusinya sangat besar. Jiang Chen bertekad untuk membunuh Fan Kun, dan mereka yang menghalangi jalannya dianggap musuhnya. Huff. Fan Kun pantas dibunuh, dia menyerang Yan Chen Yu dan Han Yan saat Jiang Chen pergi, perilaku seperti itu telah melanggar aturan sekte hitam. Namun, karena kepala sekte sedang berkultivasi terpencil, dan kakeknya adalah penjabat kepala sekte sekarang, Fan Kun dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan menjadi sombong. Semua orang terkejut, Jiang Chen terlalu agresif, dia bahkan tidak mundur saat menghadapi dua tetua sekte inti ilahi. Dia membawa kepala Lord Blood Moon di tangannya, ini adalah kontribusi yang besar. Jika kepala sekte ada di sini secara pribadi, dia harus memberi Jiang Chen hadiah terbesar yang dia bisa, cukup besar untuk membiarkan Jiang Chen meminta apa saja. Ekspresi kedua tetua sekte inti ilahi berubah. Dengan mengambil kepala Lord Blood Moon, Jiang Chen menunjukkan kepada mereka bahwa sekte hitam berutang banyak padanya, dan itu membuat mereka berdua merasa tidak enak karena menghalanginya. Namun, mereka telah menerima perintah dari Fan Zongtang. Pada saat yang sama, mereka juga sesepuh sekte dari lingkaran dalam, akan memalukan jika mereka mundur begitu saja. Jiang Chen, tolong tenangkan amarahmu dulu. Anda telah membunuh Lord Blood Moon dan semua iblis darah itu, ini adalah kontribusi yang tak tertandingi oleh hal lain. Setelah kepala sekte keluar dari kultivasinya yang terpencil, saya yakin dia akan menghadiahi Anda dengan mahal. Adapun skor antara Anda seorang Fan Kun, mari kita tunggu sampai kepala sekte keluar, saya yakin dia akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Salah satu sesepuh sekte mencoba memberikan nasihat kepada Jiang Chen. Hahaha, hadiah omong kosong, ayahmu tidak menginginkan semua itu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan beberapa energi Yuan di telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala Lord Blood Moon. Jiang Chen sangat marah sehingga semua rambutnya mengarah ke langit. Dia mengepalkan kedua tinjunya begitu erat sehingga suara retak muncul. Dengan tatapan berbahaya di matanya, dan mata yang telah berubah menjadi merah darah, dia tampak seperti binatang purba. Dia berada di ambang ledakan. Aku mengatakan ini sebelumnya, aku akan membunuh mereka yang menghalangi jalanku. Kalian berdua orang tua bodoh, matilah sekarang. Jiang Chen sangat kejam. Dia mengulurkan tangannya ke salah satu tetua sekte dan melepaskan telapak naga sejati yang baru terbangun. Bang, diikuti oleh suara benturan keras, cakar naga merah darah, sebesar rumah, tiba-tiba turun dari langit. Itu telah mengunci orang tua itu. Beraninya kau menyerang penatua sekte. Tanda seru, ini tidak sopan. Jiang Chen, kamu sedang mencari kematian. Penatua sekte menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya terang yang menembus ke arah telapak naga sejati Jiang Chen. Bang, suara benturan keras menyapu tempat itu. The True Dragon Palm adalah keterampilan tempur naga, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, Jiang Chen memiliki total 300 tanda naga, setiap serangan darinya akan membawa setidaknya 3 juta jin kekuatan. Prajurit inti ilahi biasa akan kesulitan menangani serangan seperti ini. Telapak naga sejati menghantam seperti gunung yang menabrak langit. Itu menghancurkan serangan lelaki tua itu, lalu menangkap lelaki tua itu di udara. Jiang Chen, beraninya kamu menyerangku.
Ekspresi Sekte Elder berubah, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan begitu kuat. Begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkannya, yang merupakan penatua Sekte Inti Ilahi. Api naga sejati, bakar orang ini menjadi abu. Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari cakar naga. Dalam sekejap, cakar itu menjadi tertutup api. Tanda seru, api panas itu seperti bor yang bisa menembus apa saja. Itu merobek tubuh lelaki tua itu dalam sekejap. Ini adalah api naga sejati, raja dari semua binatang. Jiang Chen telah berhasil melepaskannya bersama dengan True Dragon Palm. Kombinasi keduanya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh manusia biasa. Orang tua itu telah terluka sebelum ini, dia juga tidak terlalu menganggap serius Jiang Chen. Dia yakin Jiang Chen tidak akan berani menyerangnya, karena itulah dia ditangkap oleh True Dragon Palm. Jika tidak, dengan basis kultivasi inti ilahinya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, dia juga tidak akan ditangkap oleh Jiang Chen dengan mudah. Jeritan mengerikan terdengar di seluruh Black Mountain. Hanya dalam waktu 3 napas, teriakan lelaki tua itu benar-benar berhenti. Karena api naga sejati yang menghanguskan, lelaki tua itu langsung hangus menjadi abu. Adegan itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, mata semua orang melebar dan dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Seorang penatua Sekte Inti Ilahi dibunuh oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya. Demi surga, api macam apa itu? Itu sangat kuat, prajurit inti ilahi awal baru saja terbunuh olehnya dalam sekejap. Apakah kalian melihat keterampilan tempur yang dilepaskan oleh Jiang Chen? Tanda seru, itu adalah cakar naga besar yang sepenuhnya tertutup sisik naga, itu sangat tangguh. Juga, nyala api yang ganas itu, aku merasa itu bisa membakar apa saja di dunia ini. Sudah berapa lama dia berada di Sekte Hitam? Saya rasa, paling lama hanya 1 bulan. Namun, dia mampu membunuh penatua Sekte Inti Ilahi. Lucu bahwa kebanyakan orang mengira dia akan dikalahkan oleh Nan Beichao begitu pertarungan mereka tiba, tapi lihat dia sekarang, siapa orang terakhir yang akan bertahan sekarang menjadi misteri. Yang lebih penting adalah, dia benar-benar membunuh penatua Sekte Inti Ilahi. Ini sangat besar, dalam sejarah Sekte Hitam, seorang murid bahkan tidak pernah mencoba membunuh penatua Sekte Inti Ilahi, Jiang Chen adalah yang pertama. Ini benar-benar menunjukkan seberapa besar kebenciannya terhadap Fan Kun, dia bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini, apapun yang terjadi. Semua orang terkejut bahwa Jiang Chen baru saja membunuh penatua Sekte Inti Ilahi. Jiang Chen telah membunuh 2 orang sejauh ini, salah satunya adalah murid lingkaran dalam, dan yang lainnya adalah penatua Sekte dari lingkaran dalam. Kedua tindakannya menunjukkan tekadnya untuk membunuh Fan Kun hari ini. Jiang Chen, beraninya kamu membunuh Sekte Elder, kamu keterlaluan. Penatua Sekte Inti Ilahi lainnya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Jiang Chen dengan jarinya dan berbicara dengan suara gemetar. Semua orang tahu dia ketakutan. Perilaku brutal Jiang Chen dan kemampuan untuk membunuh dengan cepat seorang prajurit inti ilahi telah membuat penatua Sekte ini sangat ketakutan. Minggir dari jalanku jika kamu ingin tetap hidup. Jiang Chen memelototi penatua Sekte. Penatua Sekte merasakan getaran di benaknya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mundur 2 langkah, pria di depannya terlalu menakutkan. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Yu Zihan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Pertumbuhan Jiang Chen benar-benar membuat semua orang terdiam. Bagus, itu saudaraku yang baik. Guo San tampak sangat bersemangat. Penampilan Jiang Chen hari ini jauh melebihi imajinasinya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengalami pertumbuhan secepat itu dalam waktu sesingkat itu. Fan Kun, keluar dan hadapi kematianmu. Jiang Chen menggerakkan kakinya dan mengambil langkah ke depan sekali lagi, suaranya yang keras terdengar di atas seluruh Black Mountain. Ketika dia berjalan melewati penatua Sekte, dia bahkan tidak melihatnya lagi. Meskipun penatua Sekte marah pada bagaimana dia berperilaku, dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menghalangi jalannya lagi. Dia tidak ragu bahwa jika dia melakukannya lagi, akhir hidupnya tidak akan berbeda dengan penatua Sekte lainnya, yang sekarang sudah mati. Dengan semangat yang gigih dan aura yang luar biasa, keterampilan transformasi naga telah berhasil berevolusi. Itu telah membawa manfaat besar bagi Jiang Chen, 300 tanda naga, api naga sejati, dan telapak naga sejati. Semua ini telah membuat Jiang Chen jauh lebih kuat. Sekarang, yang perlu dilakukan Jiang Chen adalah membunuh Fan Kun terlepas dari semua rintangan. Begitu dia melakukannya, dia akan berhasil mendapatkan persetujuan keterampilan transformasi naga dan akan mencocokkannya dengan cara yang sempurna. Sekarang, tidak ada yang berani menghalangi Jiang Chen lagi. Pria ini tak terbendung, hanya penatua Sekte Inti Ilahi Pertengahan yang dapat menghentikan Jiang Chen untuk melangkah lebih jauh. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kedalaman area lingkaran dalam. Setelah itu, 2 sosok terbang keluar. Akhirnya, Fan Zongtang dan Fan Kun keluar. Fan Zongtang memiliki tatapan kejam dan berbahaya di matanya saat dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen, kamu adalah murid yang sulit diatur, beraninya kamu membunuh penatua Sekte lingkaran dalam. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sebagai penjabat kepala sekte, aku harus menghukummu dengan membunuhmu hari ini.
Fan Zongtang berkata dengan benar, astaga gelombang sosok manusia tiba-tiba muncul di sebelah Jiang Chen, itu adalah Guosan. Ketika dia melihat Fan Zongtang dan cucunya, itu langsung mengingatkannya pada apa yang terjadi hari itu dan membuatnya marah. Fan Zongtang, Fan Kun melanggar aturan terlebih dahulu, dan sekarang, Jiang Chen ingin membawa keadilan. Anda, sebagai kepala sekte yang bertindak seharusnya tidak menghentikannya, Anda harus memberinya kesempatan untuk melawan Fan Kun dalam deathmatch, biarkan mereka memutuskan siapa yang akan bertahan terakhir. Guosan berkata dengan ekspresi tegas. Mendengar ini, semua orang yang menonton dari jauh menganggukkan kepala. Ini benar-benar metode paling adil untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Fan Zongtang tidak akan pernah menyetujui saran Guosan dan membiarkan Fan Kun dan Jiang Chen melakukan deathmatch. Ini tidak berbeda dengan membunuh Fan Kun sendiri. Jiang Chen bisa membunuh prajurit inti ilahi sekarang, Fan Kun terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Membunuh tetua sekte dengan kejam adalah pelanggaran berat. Itu jauh lebih buruk daripada yang dilakukan Fan Kun. Fan Zongtang berkata dengan nada acuh tak acuh. Guosan masih mencoba mengatakan sesuatu, tapi Jiang Chen hanya melambaikan tangannya dan berhenti mengatakan hal lain. Jiang Chen tidak ingin bertengkar dengan siapapun, yang dia inginkan hari ini adalah membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalian berdua telah mencoba membunuhku berkali-kali, kamu bahkan memberitahu Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi tentang misiku untuk membunuh semua iblis darah di Yellowstone, lalu kamu memintanya untuk menyergapku dalam perjalanan kembali ke Sekte Hitam. Tapi sayang sekali, kemampuanku di luar imajinasimu, Liang Xiao tidak ada apa-apanya di mataku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan kepala lain dari cincin penyimpanannya. Saat semua orang melihat wajah kepala itu, suasana langsung memanas. Itu benar-benar Liang Xiao. Jiang Chen telah membunuh Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Surga, ini menakutkan. Salah satu dari 4 jenius provinsi Qi terbunuh. Jiang Chen dapat membunuh prajurit inti ilahi sekarang, membunuh Liang Xiao sebenarnya tidak ada artinya baginya. Jika apa yang dikatakan Jiang Chen benar, maka Fan Kun dan kakeknya akan hancur. Tindakan mereka dianggap pengkhianatan. Sekarang semua orang tahu bahwa kepala itu milik Liang Xiao. Bahkan ekspresi Fan Zongtang dan Fan Kun sedikit berubah. Mereka tidak percaya bahwa bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen telah menghancurkan semua rencana mereka. Fan Kun, dengan menyebabkan Yan Chen Yu dan Han Yan terluka parah, Anda telah menyinggung saya dengan menciptakan kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Hari ini, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Jiang Chen menatap Fan Kun. Bab 164. Bab 164 tak terhentikan. Dengan lemparan yang kuat, kepala Liang Xiao berubah menjadi sinar yang menembus ke arah Fan Zongtang dan Fan Kun, dan meledak tepat di depan mereka dan berubah menjadi kabut darah. Wajah Fan Kun menjadi pucat, dan semua kesombongannya hilang. Bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen, jika dia harus bertarung tatap muka dengan Jiang Chen, yang menunggunya adalah neraka yang sebenarnya. Tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan Jiang Chen. Fan Kun telah berubah menjadi pengecut nyata sekarang. Dia hanya bisa menutupi di balik kakeknya. Meski begitu, dia ditakuti oleh Jiang Chen yang kejam, dia tidak ragu jika dia maju menahan, Jiang Chen akan segera mencabik-cabiknya. Konyol, Fan Zongtang berteriak keras, ekspresi marah segera muncul di wajahnya. Perilaku Jiang Chen memenuhi kebutuhannya. Tidak peduli apa, dia adalah penatua sekte yang sangat terkenal, dan penjabat kepala sekte saat ini. Perilaku Jiang Chen telah menghinanya di depan semua murid sekte hitam, dan telah membuat tanda-tanda penderitaan pada tubuhnya yang tidak akan pernah hanyut. Haha, Jiang Chen tertawa pembohong. Tindakan selanjutnya memberitahu Fan Zongtang bahwa dia bisa lebih sedikit. Jiang Chen melepaskan energi penusuk surga dan melepaskan telapak naga sejati sekali lagi ke arah Fan Kun. Fan Zongtang benar-benar kesal. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan sinar yang kuat, serangan dari prajurit Mid Divine Core. Kedua serangan itu bertabrakan, dan sebuah ledakan terdengar. Tidak peduli apa, Fan Zongtang adalah seorang prajurit Mid Divine Core sejati, dan kekuatan tempurnya jauh di atas dua tetua sekte inti Divine awal barusan. Serangan itu telah memaksa Jiang Chen mundur beberapa langkah, tetapi, itu hanya bisa memaksa Jiang Chen mundur tanpa menyebabkan dia terluka. Jiang Chen, kamu adalah orang jahat. Anda tidak hanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh sekte, Anda bahkan membunuh seorang tetua sekte. Seorang murid tanpa hukum seperti yang tidak menghormati peraturan sekte hitam tidak diterima di sini. Hari ini, saya sebagai kepala sekte akan menganugerahkan kematian kepada Anda sebagai hukuman atas kejahatan yang telah Anda lakukan. Fan Zongtang menggambarkan niat yang kuat untuk membunuh, dan dia membawa senyum kejam di wajahnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen telah memberinya alasan yang bagus untuk membunuhnya ketika dia membunuh murid lingkaran dalam dan penatua sekte. Fan Zongtang maju menahan dan mendekati Jiang Chen. Dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan banyak niat membunuh, dia menyerang dengan telapak tangannya dan melepaskan telapak emas besar yang tampak seperti penjara. Itu menembus ke arah Jiang Chen. Fan Zongtang, beraninya kamu. Guosan berteriak keras. Dengan gerakan, dia muncul di depan Jiang Chen dan bersiap untuk memblokir. Dia mengedarkan energi yuannya, lalu dia mendorong kedua telapak tangannya secara bersamaan, melepaskan lapisan cahaya terang berwarna-warni, melawan serangan Fan Zongtang.
Bang, pertarungan antara dua prajurit inti ilahi begitu kuat, tak terbayangkan oleh mereka yang belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Dua pejuang hebat, satu tekad untuk membunuh Jiang Chen, serangan balik lainnya dengan hati penuh penyesalan. Keduanya melepaskan serangan mematikan, Bang. Meskipun Guosan adalah kepala alkemis dari Sekte Hitam, tingkat kultivasinya hanya di alam inti ilahi awal, dan dia bukan tandingan Fan Zongtang. Dia menderita tabrakan serangan, kemudian dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Fan Zongtang. Jiang Chen bereaksi cepat. Dengan satu gerakan, dia tiba di belakang Guosan, lalu meletakkan tangannya dan membantu menstabilkan tubuh Guosan. Saudara laki-laki, Guosan menatap Jiang Chen, lalu dia menyeka darah di atasnya. Biarkan aku yang menangani ini. Anda hanya berdiri di samping dan menonton. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, dia maju dan tiba di depan Fan Zongtang. Fan Zongtang, saya bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini, tidak mungkin Anda bisa menghentikan saya. Juga, ingat ini, begitu aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu, kamu juga akan menghadapi kematian. Kalian berdua akan bunuh olehku suatu hari nanti. Jiang Chen memiliki suara yang tenang, seolah-olah dia berbicara dengan normal. Dia tahu betul tentang kemampuannya sendiri. Meskipun dia memiliki 300 tanda naga sekarang, dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial, dan fakta bahwa telapak naga sejati dan api naga sejati telah memberikan kemampuan untuk membunuh prajurit inti ilahi awal, dia masih belum bisa membunuh Dewa Pertengahan. Prajurit inti sekarang, tapi, dia telah memutuskan untuk membunuh Fan Kun hari ini, apapun yang terjadi. Apalagi jika Fan Zongtang ikut campur, dia masih akan menemukan cara untuk membunuhnya. Kamu membual tanpa malu-malu. Sikap Fan Zongtang sangat mengesankan. Dia mulai menggambar sesuatu di udara dengan tangannya. Segera setelah itu, energi yuannya yang kuat terbang keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan berubah menjadi perisai berwarna emas. Perisai emas setinggi sekitar 10 meter, bersinar terang, dan memiliki beberapa simbol sederhana di atasnya. Banyak orang berteriak ketakutan. Fan Zongtang, seorang prajurit Mid Divine Core, menggunakan skill tempurnya yang paling kuat melawan Jiang Chen. Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh Jiang Chen, tetapi banyak dari mereka dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Fan Zongtang dan Fan Kun telah mencoba mencuri Jiang Chen berkali-kali sebelumnya, dan sekarang Jiang Chen menunjukkan niatnya untuk membunuh Fan Kun. Tentu saja mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen. Hati-hati saudara, ini adalah Profound Golden Shield, ini adalah serangan yang sangat kuat. Guosan berteriak keras dari belakang. Huff, Jiang Chen mendengus dingin. Dia membalik telapak tangannya, dan dalam sekejap, spanduk darah besar muncul entah dari mana. Jiang Chen menyuntikkan semua energi yuannya ke dalam bendera, menyebabkannya menghasilkan suara goyang yang keras dan keras. Dengan kendalinya, bendera itu langsung menembus ke arah Fan Zongtang dan Fan Kun. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi yang jahat menyapu tempat-tempat, dan gelombang-gelombang busuk bergemuruh. Roh-roh busuk yang mengepul yang dilepaskan oleh spanduk darah menutupi langit, dan tangisan serta lolongan iblis yang datang dari bendera itu membuat semua orang yang hadir merinding. Hantu menangis dan melong, ada wajah-wajah hantu beterbangan di mana-mana. Wajah-wajah hantu ini terus mengaum dan berteriak olah mereka berada di neraka. Seluruh sekte hitam diselimuti oleh atmosfer yang jahat. Surga, apa itu? Ini sangat menakutkan. Itu adalah Blood Banner, senjata paling ampuh Blood Moon Shaman. Dia membunuh ratusan ribu orang tak bersalah, lalu dia menggunakan jiwa mereka untuk membuat spanduk ini. Itu salah satu senjata paling jahat di dunia ini. Saya mendengar itu juga telah membunuh cukup banyak prajurit inti ilahi beberapa dekade yang lalu, tetapi saya tidak pernah berharap Jiang Chen benar-benar akan berhasil mendapatkannya. Dia pasti mendapatkannya dari Lord Blood Moon setelah membunuhnya. Ini benar-benar menakutkan, spanduk itu adalah senjata kejahatan sejati, dan seharusnya dihancurkan. Tapi, Jiang Chen tidak menghancurkannya, dan sekarang dia menggunakannya. Tampaknya Jiang Chen benar-benar bertekad untuk membunuh Fan Kun dengan segala cara. Seluruh sekte hitam akan benar-benar menjadi neraka. Semua orang tercengang saat melihat spanduk darah, bahkan Guosan pun terkejut karenanya. Siapa sangka pada titik kritis ini, Jiang Chen akan mengeluarkan senjata ampuh seperti ini. Bang, ketika spanduk darah menabrak perisai emas yang dilepaskan oleh Fan Zongtang, kabut hitam meledak, dan roh-roh jahat beterbangan. Spanduk darah besar bergetar dan berubah menjadi mulut hitam besar yang mencoba menyerap Fan Zongtang. Fan Zongtang berteriak keras dan melepaskan dua simbol, melindungi diri dari kekuatan penyerapan makanan. Karena dia menghadapi spanduk darah yang terkenal, senjata ganas dan jahat yang telah menyebabkan gangguan besar di Provinsi Qi beberapa dekade yang lalu, bahkan Fan Zongtang pun merasa takut. Untungnya, Jiang Chen yang mengendalikan spanduk darah sekarang, dan dia tidak mengembangkan keterampilan iblis atau jahat. Jika Blood Moon Sam sendiri yang mengendalikan bendera sekarang, Fan Zongtang pasti sudah dilahap sekarang. Tangisan para hantu dan roh-roh jahat sepertinya tidak berhenti. Angin jahat terus menyapu tanah dan membuat langit berubah warna. Jiang Chen memegang spanduk darah dengan satu tangan, dan dia tampak seperti Raja Iblis yang perkasa. Jiang Chen, beraninya kamu menggunakan senjata jahat seperti itu. Kamu sudah gila, Fan Zongtang memarahi dengan suara keras. Mereka yang menyakiti kekasihku, mereka yang melukai saudaraku, tidak peduli siapa itu, aku akan membunuhnya.
Jangankan spanduk darah ini, bahkan jika saya memiliki kemampuan paling jahat dan paling brutal di dunia saat ini, saya akan menggunakannya untuk membunuh Fan Kun. Tidak ada yang bisa menghalangi saya, jadi jangan coba menceramahi saya dengan omong kosong apapun yang Anda miliki. Dan jangan coba-coba mengajariku tentang aturan Sekte Hitam. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan melepaskan semua roh jahat di dalam spanduk ini dan mengubah Sekte Hitam menjadi neraka yang nyata? Jiang Chen tertawa pembohong, dia telah berubah menjadi maniak total sekarang. Ini adalah kemarahan seorang pria sejati. Jika seorang pria tidak bisa melindungi wanita dan saudara laki-lakinya sendiri, maka dia tidak akan menjadi pria sejati. Jika dia tidak bisa membalas dendam pada mereka, bagaimana dia bisa menyebut dirinya laki-laki? Tanda seru. Wah, mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, ekspresi semua orang di tempat kejadian berubah secara dramatis. Tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Dengan karakter dan keberaniannya yang luar biasa, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar akan melepaskan semua roh jahat di dalam spanduk. Ini mungkin tidak menyebabkan Sekte Hitam binasa, tetapi itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Selain itu, ratusan ribu roh jahat ini harus melarikan diri dari Panji, bahkan jika mereka hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat setelah meninggalkan Panji darah, dengan jumlah yang sangat besar dari mereka, sejumlah besar nyawa pasti akan hilang. Dikorbankan, kamu benar-benar berani melakukannya. Ekspresi Fan Zongtang berubah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam sebelumnya. Apakah saya berani atau tidak, itu bukan masalahmu. Hari ini saya ingin membunuh Fan Kun, biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen segera melepaskan ratusan hantu busuk dari spanduk. Roh-roh menakutkan dan ganas ini melesat ke arah Fan Zongtang segera setelah dibebaskan. Setelah itu, Jiang Chen mengibarkan bendera tinggi-tinggi ke langit. Swosh-swosh, pada saat yang sama, Jiang Chen melepaskan 9 serigala hantu. Dalam sekejap, 9 Jiang Chen dan 9 spanduk darah muncul. Dikombinasikan dengan ratusan roh jahat itu, bahkan Fan Zongtang pun merasa terpesona oleh kekacauan itu dan tidak bisa membedakan mana yang asli. Oh tidak, Fan Zongtang dikelilingi oleh 9 Jiang Chen dan banyak roh jahat. Dia tiba-tiba punya firasat buruk, tapi sudah terlambat. Hancurkan sekarang, Fan Zongtang meraung keras. Sebuah pedang emas cerah muncul di tangannya, dan dengan semua usahanya, dia langsung membunuh semua roh jahat, serta menghancurkan semua hantu. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen yang asli telah tiba di depan Fan Kun. Cakar naga merah darah telah berubah menjadi penjara yang kuat, dan Fan Kun ditangkap di dalamnya. Baru sekarang Fan Kun menyadari apa yang baru saja terjadi, dia tahu dia telah ditangkap oleh Jiang Chen, dan ini langsung mengirimkan teror yang luar biasa ke pikirannya. Dia berjuang dengan segala usahanya dalam upaya untuk melarikan diri dari cakar naga, tetapi ketakutannya, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak mungkin dia bisa mematahkan cakar naga itu. Selamatkan aku, kakek, Fan Kun berteriak keras. Dia akhirnya merasakan teror yang sebenarnya sekarang. Perasaan ingin bunuh diri menamparnya di benaknya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jiang Chen, lepaskan cucuku. Ekspresi Fan Zongtang berubah secara dramatis. Dia telah meremehkan kemampuan Jiang Chen, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Diterjemahkan oleh Xian Xiaowert, dia akhirnya merasakan teror yang sebenarnya sekarang. Perasaan ingin bunuh diri menamparnya di benaknya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jiang Chen, lepaskan cucuku. Ekspresi Fan Zongtang berubah secara dramatis. Dia telah meremehkan kemampuan Jiang Chen, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Diterjemahkan oleh Xian Xiaowert, dia akhirnya merasakan teror yang sebenarnya sekarang. Perasaan ingin bunuh diri menamparnya di benaknya, perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Jiang Chen, lepaskan cucuku. Ekspresi Fan Zongtang berubah secara dramatis. Dia telah meremehkan kemampuan Jiang Chen, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Diterjemahkan oleh Xian Xiaowert, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Diterjemahkan oleh Xian Xiaowert, dia tidak pernah berpikir mungkin bagi Jiang Chen untuk menangkap cucunya saat berada di bawah perlindungannya. Sekarang, dengan niat membunuh Jiang Chen yang sangat tinggi, sepertinya tidak ada cara bagi Fan Kun untuk melarikan diri dari panggilan neraka. Bab 165. Bab 165 membunuh dengan pisau pinjaman. Penampilan Jiang Chen benar-benar menakutkan, membuat semua orang di Sekte Hitam kesulitan bernapas. Dengan basis kultivasi Mid Heavenly Core-nya, dia dengan keras menghancurkan pertahanan prajurit Mid Divine Core dan menangkap Fan Kun. Tidak ada yang akan percaya ini terjadi jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Dalam pikiran mereka, hanya Jiang Chen yang bisa melakukan ini.
Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit inti surgawi tengah? Mengapa prajurit inti surgawi begitu kuat? Keterampilan yang dia kembangkan, keterampilan bertarungnya, dan juga senjatanya, semuanya melebihi apa yang seharusnya dimiliki oleh prajurit inti surgawi. Memiliki musuh seperti dia pasti menakutkan. Fan Kun hancur kali ini. Dilihat dari situasinya, apalagi kakeknya, bahkan kepala sekte tidak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Dia pantas mendapatkannya, jika dia tidak terus melawan Jiang Chen, dan juga jika dia tidak mengganggu Yan Chen Yu saat Jiang Chen tidak ada di sini, tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Tidak peduli seberapa berpengaruh dia di dalam sekte hitam, selalu ada seseorang yang sama sekali tidak bisa diprovokasi. Semua orang memiliki perasaan yang sama ketika mereka melihat Fan Kun yang ditangkap oleh Jiang Chen. Ketika mereka melihat ekspresi ketakutan di wajah Fan Kun dan tubuhnya yang gemetar, mereka semua merasa kasihan padanya. Tentu saja, mereka hanya bisa merasa kasihan padanya sekarang. Jiang Chen ingin membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Mata ganti mata, apa yang dialami Fan Kun saat ini, dia sendiri yang memintanya. Jiang Chen mengabaikan kemarahan Fan Zongtang. Dia berbalik dan menatap Fan Kun, dan hanya tatapannya saja sudah cukup untuk mengirim teror ke punggung Fan Kun. Itu adalah tatapan penghakiman, seolah tatapan itu saja bisa menyebabkan 1000 luka di tubuh Fan Kun. Kakek, Fan Kun tidak bisa menahan diri, dan suaranya bergetar. Saat ini, siapapun bisa tahu betapa ketakutannya dia. Tidak ada yang ingin mati, apalagi kematian sudah begitu dekat. Jiang Chen, kita bisa membicarakan ini. Biarkan Fan Kun pergi dulu. Fan Zongtang telah melunakkan sikapnya, karena cucunya telah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, dia tidak bisa tidak menurunkan harga dirinya. Biarkan dia pergi. Hahaha. Jiang Chen memandang Fan Zongtang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Fan Zongtang, apakah kamu sudah menjadi orang bodoh, atau kepalamu baru saja ditendang keledai? Tidak mungkin aku akan membebaskannya. Tapi, saya bisa membiarkan Anda memilih bagaimana dia akan dibunuh. Opsi pertama, saya akan menempatkan dia di dalam spanduk darah dan membiarkan semua roh jahat di dalam menggigitnya sampai dia mati. Opsi kedua, saya akan menggunakan api saya dan membakarnya menjadi abu. Mana yang paling kamu suka? Fan Kun, kamu lebih suka yang mana? Jiang Chen menatap Fan Kun dengan mencibir. Ketika dia mendengar dua pilihan yang diberikan Jiang Chen, Fan Kun hampir pingsan karena takut. Tidak hanya Fan Kun, bahkan mereka yang berada di sekte hitam yang menonton pun merasa merinding. Selain itu, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Jiang Chen. Kedua metode itu adalah bagian dari kemampuannya saat ini, dan dia pasti akan menggunakan salah satunya untuk membunuh Fan Kun. Tapi kedua pilihan itu benar-benar kejam. Menempatkan Fan Kun ke dalam panji darah dan membuatnya digigit oleh semua roh jahat di dalamnya, dia akan mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Dia lebih suka dibunuh langsung dengan pisau. Adapun opsi kedua, Jiang Chen sudah menggunakannya sekarang. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya api Jiang Chen. Dia baru saja membunuh penatua sekte inti ilahi awal dengan itu. Bahkan penatua sekte inti ilahi dibakar menjadi abu, belum lagi Fan Kun. Jiang Chen, beraninya kamu. Fan Zongtang berteriak dengan marah. Sayang sekali, peringatan Fan Zongtang tidak berguna di depan Jiang Chen. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, teriakan mengerikan Fan Kun terdengar di seluruh sekte hitam. Setiap melihat api emas menari-nari di sekitar cakar naga. Nyala api itu seperti makhluk hidup yang berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke tubuh Fan Kun di bawah kendali Jiang Chen. Dalam sekejap, Fan Kun telah dibanjiri lautan api kemasan. Jeritan melengking itu terdengar seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia, dan mereka yang mendengarnya merasakan bulu mereka berdiri. Jiang Chen sengaja mengontrol suhu nyala api, membuatnya menyala perlahan agar Fan Kun tidak cepat mati. Tak terhitung banyaknya orang yang terkesiap pada saat yang sama, mereka tidak dapat membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami Fan Kun saat ini, tetapi dari teriakan kesakitannya dapat menilai bahwa itu pasti pengalaman yang menakutkan. Ini adalah siksaan yang sangat kejam, membunuh seorang pria dengan membakarnya secara perlahan. Jiang Chen dengan sengaja mengontrol suhu agar sedikit lebih tinggi dari yang bisa ditahan oleh Fan Kun, membuatnya perlahan-lahan terbakar sampai mati. Api seperti ini akan membuat Fan Kun merasakan sakit yang luar biasa dari dalam. Sebelum dia benar-benar terbakar menjadi abu, dia akan terus merasakan sakit yang luar biasa. Beginilah cara Jiang Chen menghadapi musuh-musuhnya. Dia perlu membalas dendam untuk Yan Chen Yu dan Han Yan. Fan Kun harus menerima setidaknya 100 kali rasa sakit yang mereka rasakan. Bajingan, mata Fan Zongtang memerah, dan dia meraung keras. Rasa sakit dan amarah yang dia terima dari menyaksikan cucunya sendiri terbakar api bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan atau dipahami siapapun. Bang, Fan Zongtang menjadi sangat marah. Bila emas di tangannya mengeluarkan suara mendengung, lalu dia mengayunkannya ke arah Jiang Chen. Bila emas besar mengiris langit dan berubah menjadi bila-bila emas setinggi 30 meter. Itu cerah dan berkilau, dan itu membawa kekuatan serangan yang mematikan. Serangan ini dilepaskan dengan kekuatan penuh dari prajurit Mid Divine Core, itu adalah serangan hebat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Fan Zongtang tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan cucunya sekarang. Ketika Fan Kun ditangkap oleh Jiang Chen, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian.
Menderita rasa sakit karena kehilangan cucunya, yang bisa dilakukan Fan Zongtang sekarang adalah membunuh orang yang membunuh cucunya, membiarkan kematian Jiang Chen menjadi kompensasi atas kematian cucunya. Dengung pedang terdengar di seluruh langit. Tepat pada saat ini, semua orang menahan napas. Serangan dengan seluruh kekuatan prajurit Mid Divine Core adalah serangan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Saat menghadapi serangan yang begitu kuat, Jiang Chen masih tetap tenang. Dengan senyum kejam di wajahnya, dia hanya mengangkat kepalanya sedikit. Anjing tua, aku akan membiarkanmu membunuh cucumu sendiri. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Mata Jiang Chen berbinar. Tepat sebelum sinar pedang emas mencapainya, Jiang Chen menarik kembali api naga sejatinya, lalu dia meraih Fan Kun yang wajahnya hampir tidak bisa dikenali, dan yang masih agak sadar, lalu dia melemparkannya begitu saja ke arah serangan yang datang. Ah, tidak, Fan Kun memiliki pandangan ketakutan terakhir di matanya. Dia mengeluarkan jeritan melengking terakhirnya di dunia ini. Memotong, darah tumpah kemana-mana, dan teriakan Fan Kun benar-benar berhenti. Tubuhnya terbelah dua oleh balok pedang, lalu dia jatuh dari langit. Setelah membunuh Fan Kun, sinar bila emas tidak berhenti, tetapi terus menuju Jiang Chen. Namun, Jiang Chen sudah siap, dan karena Fan Kun telah memblokir serangan itu, Jiang Chen punya waktu untuk melebarkan sayap darahnya. Sayapnya dikombinasikan dengan pergeseran dimensi memungkinkan dia untuk menjauh dengan kecepatan kilat dan menghindari serangan Fan Zongtang. Adapun riak energi yang dilepaskan oleh sinar bila, mereka sama sekali tidak bisa membahayakan Jiang Chen. "Oh, Jiang Chen, kamu bajingan." Fan Zongtang meraung tak percaya. Dia akan menjadi gila, dan tubuhnya gemetar hebat. Jiang Chen baru saja membuatnya membunuh cucunya sendiri. Meskipun dia tahu tidak mungkin cucunya bisa selamat hari ini, itu masih dua konsep yang sama sekali berbeda. Dibunuh oleh orang lain, atau dibunuh oleh kakeknya sendiri. Bagi Fan Zongtang, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Hahaha, anjing tua, kamu tidak lebih baik dari binatang, kamu baru saja membunuh cucumu sendiri. Anda seorang maniak, dan Anda masih memiliki keberanian untuk menyebut orang lain jahat. Pah, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menyerang Fan Zongtang, bahkan jika itu hanya dengan kata-kata. Ini menakutkan, dia begitu skema penuh. Cara dia membunuh Fan Kun adalah cara paling kejam dan paling menyedihkan untuk membunuh seseorang. Jiang Chen adalah pria yang penuh dengan skema dan kebijaksanaan, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan dia bertekad untuk membalas dendam hari ini. Sekarang, dengan menggunakan taktik seperti itu, dia membuat Fan Kun mati oleh serangan kakeknya sendiri. Dengan melakukan ini, Jiang Chen tidak hanya membalas dendam untuk Yan Chen Yu dan Han Yan, dia juga meninggalkan bekas luka yang dalam di hati Fan Zongtang. Kenangan menyakitkan ini tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Itu benar, ada perbedaan besar antara dibunuh oleh Jiang Chen dan kakeknya sendiri. Jika Jiang Chen benar-benar membunuh Fan Kun sendiri, Fan Zongtang paling-paling hanya akan menjadi sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Jiang Chen untuk membalas dendam, tetapi ketika Jiang Chen membuat Fan Kun mati di tangan kakeknya sendiri, sebuah bayangan tertinggal di Fan Zong. Pikiran Tang, mengerikan, kami tidak akan pernah bisa menyinggung seseorang seperti ini. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dari tetua sekte hingga murid biasa, semua orang menghela nafas dalam pikiran mereka. Mereka memandang Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis kecil. Konsekuensi dari menyinggung seseorang seperti itu mematikan, cara dia membalas dendam bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun di sini. Kuner, Fan Zongtang melihat mayat Fan Kun, lalu dia meraung lebih keras. Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan mata kejam. Jiang Chen, kita berdua tidak bisa hidup bersama. Hari ini, saya akan mengirim Anda untuk menemani cucu saya. Fan Zongtang sangat marah. Dia melepaskan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dari pedangnya yang terjalin menjadi jaring raksasa, lalu dia melemparkan jaring raksasa ke arah kepala Jiang Chen. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar turun dari langit. Dalam sekejap, itu menghancurkan jaring emas raksasa yang dilepaskan oleh Fan Zongtang. Seseorang dengan kekuatan besar akhirnya melangkah ke masalah ini. Semua orang terkejut sekali lagi. Di Sekte Hitam, hanya ada satu orang yang bisa menghancurkan serangan Fan Zongtang dengan satu serangan. Cukup, teriakan dingin terdengar, dan segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan jubah tahu muncul entah dari mana dan memposisikan dirinya di tengah-tengah Fan Zongtang dan Jiang Chen. Di belakangnya ada beberapa tetua Sekte Inti Ilahi, dan mereka semua memegang posisi tinggi di Sekte Hitam. Masing-masing dari mereka adalah penatua Sekte dari Sekte Hitam yang sangat terkenal. Yang utama dalam jubah Taois tidak lain adalah Taois hitam. Dia berada di kultivasi terpencil sebelum ini, dan beberapa penatua sekte jelas telah mengganggu kultivasinya dan memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Insiden hari ini sudah terlalu jauh, dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Taois Black sendiri. Hanya dia yang bisa menekan orang-orang ini. Kepala sekte, semua orang membungkuk ke Taois Black. Dia adalah orang nomor satu di Sekte Hitam, dan tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Kepala sekte, orang ini dengan kejam membunuh sesama muridnya. Pada saat yang sama, dia juga membunuh penatua sekte lingkaran dalam. Dia berjalan di jalan kejahatan, biarkan aku membunuhnya sekarang. Emosi Fan Zongtang masih dalam keadaan gelisah. Bab 166. Bab 166 bias. Adegan segera menjadi sunyi.
Semua orang menatap Daoist Black, menunggu keputusannya. Kata-katanya selanjutnya akan menentukan nasib Jiang Chen. Dilihat dari bagaimana Fan Zongtang berperilaku, tidak mungkin dia akan membiarkan Jiang Chen pergi. Juga, Jiang Chen telah membunuh tetua dan murid Sekte Lingkaran Dalam, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan Sekte Hitam yang paling serius. Dalam seluruh sejarah Sekte Hitam, tidak ada satu murid pun yang melakukan ini. Oleh karena itu, sebagai ketua Sekte, sangat masuk akal jika Taoist Hitam ingin menghukum Jiang Chen. Tapi, Jiang Chen telah membunuh Lord Blood Moon, dan ini dianggap sebagai kontribusi yang luar biasa. Bahkan jika dia telah melanggar aturan yang paling serius, dia bisa menggunakan kontribusi ini untuk mengimbanginya. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia adalah seorang pria yang ditakdirkan untuk diingat namanya selama beberapa generasi, dia memiliki potensi dan bakat yang dapat menentang aturan apapun. Dengan kata lain, dia benar-benar harapan masa depan bagi Sekte Hitam. Hanya dari sini saja, bisa dimengerti jika Taoist Black tidak menghukum Jiang Chen. Jadi, apakah Taoist Hitam menghukum Jiang Chen atau tidak, keputusan itu dapat dimengerti. Sekarang, itu semua tergantung pada bagaimana dia akan membuat keputusan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Daoist Black menatap Fan Zongtang yang marah, lalu dia berbalik dan menatap Jiang Chen. Huff, Jiang Chen mendengus dingin, dia meletakkan satu tangan di punggungnya, lalu dia menatap kembali ke mata Taoist Hitam dengan ekspresi sengit. Dalam pikirannya, baik Guosan dan Taoist Hitam bertanggung jawab atas cedera Yan Chen Yu dan Han Yan. Taoist Hitam telah bertemu Jiang Chen sekali dan berjanji untuk memberikan apapun yang dia butuhkan. Tapi sekarang, dia sebagai kepala sekte bahkan tidak bisa melindungi gadis dan saudara laki-laki Jiang Chen, dan ini benar-benar membuatnya kesal. Pikiran Taoist Hitam bergetar, dia memfokuskan pandangannya dan mencoba melihat melalui Jiang Chen, tetapi kekecewaannya, dia tidak dapat menemukan apapun. Di matanya, pemuda di hadapannya ini menggambarkan aura superioritas, aura seorang pria dengan banyak kekuatan, dan kebanggaan yang berasal dari akarnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Dan meskipun tingkat kultivasi Jiang Chen jauh lebih lemah darinya, Jiang Chen masih memberinya perasaan bahwa dia harus mengagumi Jiang Chen. Perasaan itu terasa begitu alami, seolah-olah Jiang Chen adalah seorang abadi yang telah turun dari alam abadi, memandang rendah segala sesuatu di alam fana ini. Bagi Daoist Black, ini adalah perasaan di luar logika dan akal sehat, tetapi itu benar-benar ada di benaknya. Tolong berikan perintahmu dan bunuh orang ini, kepala sekte. Fan Zongtang melanjutkan. Akhirnya, Taoist Hitam mengalihkan pandangannya dari Jiang Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu penyebab kejadian hari ini. Itu semua salah Fan Kun, dia telah melanggar aturan dan menggertak sesama muridnya, dan dia pantas untuk dibunuh. Oleh karena itu, balas dendam Jiang Chen dapat dimengerti. Tapi, Jiang Chen juga dengan kejam membunuh murid lingkaran dalam dan tetua sekte. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, karena dia membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devil di Yellowstone, karena ini adalah kontribusi yang besar, kedua hal itu akan saya batalkan. Itu saja untuk hari ini. Kata-kata Taoist Hitam telah menuangkan minyak ke dalam api dan mengejutkan semua orang yang hadir. Keputusan ini jelas bias terhadap Jiang Chen. Membunuh tetua sekte inti ilahi adalah pelanggaran serius di Sekte Hitam, tetapi Taoist Hitam telah menandainya sebagai diselesaikan begitu saja. Ini telah menunjukkan kepada semua orang betapa dia peduli pada Jiang Chen. Dia bisa menyinggung penatua sekte yang sangat terkenal seperti Fan Zongtang hanya demi melindungi Jiang Chen. Apakah kamu melihat itu? Inilah yang saya sebut kemampuan sejati. Inilah keistimewaan menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Betul sekali, jelas bahwa kepala sekte berpihak pada Jiang Chen. Pikirkan seperti ini, jika Jiang Chen bukan seorang jenius yang tiada taranya, dan tidak memiliki bakat yang hebat, saya yakin kepala sekte akan menghukumnya dan membunuhnya seketika. Dapat dimengerti bahwa kepala sekte membuat keputusan ini. Jika dia tidak menghargai dan melindungi seorang jenius seperti Jiang Chen, dia akan menjadi idiot. Selain itu, Fan Kun pantas mendapatkan semua ini. Baik dia dan kakeknya memandang rendah semua orang di Sekte Hitam hanya karena status mereka yang tinggi, tetapi mereka akhirnya bertemu dengan pria tangguh seperti Jiang Chen. Banyak orang berbisik satu sama lain. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa keputusan Daoist Black baik-baik saja. Itu semua karena nilai Jiang Chen. Di dunia ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, semuanya perlu didukung oleh kemampuan yang kuat. Kemampuan dan potensi Jiang Chen telah membuat Daoist Black menganggapnya serius. Sejak debut Nan Bei Chao di Provinsi Qi, dia telah membuktikan bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun. Jika tidak ada bintang baru yang bisa menghentikannya, dengan bakat dan potensi Nan Bei Chao, hanya perlu beberapa tahun baginya untuk mengubah pola Provinsi Qi sepenuhnya. Namun, kemunculan Jiang Chen telah memberi Daoist Black harapan untuk menghentikan Nan Bei Chao, dan itulah alasan utama mengapa Daoist Black menganggap Jiang Chen begitu serius. Kepala sekte, ekspresi Fan Zongtang berubah secara dramatis, dia tidak pernah berharap Daoist Black membuat keputusan seperti ini. Jika Taoist Hitam benar-benar ingin melindungi Jiang Chen, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam lagi. Cukup, penggemar penatua sekte. Selama periode ini di mana Anda adalah penjabat kepala sekte, Anda membiarkan ini terjadi dan membuat sekte kami menderita kerugian besar. Anda akan dihukum dengan menghadap tembok selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Anda akan melanjutkan posisi Anda sebagai penatua sekte. Taoist Black berkata dengan suara tegas.
Dia menggambarkan citra yang agung dan bermartabat yang hanya dimiliki oleh kepala sekte. Tidak ada yang berani melawan perintah kepala sekte. Kepala sekte, mata Fan Zongtang melebar, dan dia merasa seperti akan muntah darah. Tentang apa semua ini, cucunya sendiri telah dibunuh oleh seseorang, dan orang yang membunuhnya tidak dihukum sama sekali. Tapi dia yang kehilangan cucunya dihukum menghadap tembok selama 1 bulan. Sekte Elder Fan, apakah Anda meragukan keputusan saya? Ekspresi Taois hitam berubah tegas. Sebagai kepala sekte, dia perlu menjaga martabat yang tidak dapat ditantang oleh siapapun. Tidak ada yang bisa mempertanyakan keputusannya, bahkan jika orang itu adalah penatua sekte yang sangat terkenal. Tidak, Fan Zongtang menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Meskipun dia tidak mau menerima keputusan ini, kekuatan Taois hitam lebih besar daripada milik Fan Zongtang. Jika dia benar-benar berdebat dengan Daois Black sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Pergi ke tebing penyesalan sekarang untuk mendapatkan hukumanmu. Taois Black melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat agar Fan Zongtang pergi. Fan Zongtang memelototi Jiang Chen dengan ganas. Makna yang terkandung dalam tatapan itu jelas, dia tidak akan pernah membiarkan masalah hari ini diselesaikan dengan mudah. Jiang Chen membenci tatapan seperti ini, tapi itu juga membiarkan dia mengambil keputusan. Begitu dia memiliki kekuatan untuk membunuh Fan Zongtang, dia pasti akan membunuhnya sekaligus. Fan Zongtang berbalik dan mulai terbang menuju tebing penyesalan. Pandangan berbahaya memenuhi matanya, kejadian hari ini seperti sebilah pisau tajam yang ditusukkan dengan paksa ke jantungnya. Dia tidak bisa memaafkan apa yang terjadi, dan hatinya sekarang dipenuhi dengan kebencian. Jiang Chen, suatu hari nanti aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Daois Black, kamu juga menungguku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu juga. Hari di mana Nan Beichao menaklukkan seluruh provinsi Qi akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini, dan sekte hitam akan menjadi milikku. Pikiran Fan Zongtang dipenuhi dengan kebencian dan pikiran jahat. Apa yang terjadi hari ini telah membuatnya benar-benar membenci Daois Black. Terlalu jelas bahwa Taois hitam berpihak pada Jiang Chen, dia tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan Fan Zongtang setelah kehilangan cucunya sendiri. Jiang Chen, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Taois hitam menghilang dari tempat itu. Jiang Chen mulai terbang menuju Istana Hitam. Apa yang terjadi pada Yan Chen Yu dan Han Yan telah membuatnya kecewa pada Taois Black. Namun, Taois hitam bagaimanapun juga adalah ketua sekte, dan jarang sekali dia terlibat secara aktif dalam konflik antar murid. Dan Jiang Chen juga puas dengan reaksi Taois Black hari ini. Rencana awal Jiang Chen adalah membawa Yan Chen Yu dan Han Yan menjauh dari sekte hitam dan kembali ke kota Red Sun, tetapi mengingat kondisi serius Yan Chen Yu dan Han Yan, lebih baik mereka tetap tinggal di sekte hitam untuk memulihkan diri. Bagaimanapun juga sekte hitam memiliki peralatan dan sumber daya yang lebih baik daripada kota Red Sun, dan Taois hitam juga menganggapnya serius dan menganggapnya sebagai satu-satunya harapan sekte hitam. Yang lebih penting adalah Jiang Chen memiliki terlalu banyak musuh sekarang, bukan hanya Fan Zongtang. Jiang Chen percaya bahwa ketika dia meninggalkan wilayah sekte hitam, Fan Zongtang akan memburunya dengan segala cara. Juga, ada sekte pedang surgawi dan pavilion langit yang membara, keduanya adalah musuh Jiang Chen juga, terutama sekte pedang surgawi. Berita tentang Jiang Chen membunuh Liang Xiao akan segera menyebar ke sekte pedang surgawi. Begitu Jiang Chen meninggalkan sekte hitam, dia akan melangkah ke situasi di mana kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh semua musuhnya. Tentu saja, dia tidak takut akan hal ini, tetapi dia perlu menemukan tempat yang damai bagi Yan Chen Yu dan Han Yan untuk pulih. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk terus tinggal di sekte hitam. Dengan bantuan Taois hitam, Jiang Chen setidaknya akan memiliki tempat di mana dia bisa beristirahat. Dia tidak bisa menyerah begitu saja dalam istana hitam. Jiang Chen, apakah kamu menyalahkanku? Tanya Taois hitam. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya kecewa padamu. Saat saya mempertaruhkan hidup saya untuk sekte hitam membunuh iblis darah itu, tunangan dan saudara lelaki saya menderita kembali di sekte hitam. Jiang Chen berbicara dengan nada dingin, dia tidak menunjukkan banyak rasa hormat saat menghadapi Taois hitam. Di seluruh sekte hitam, hanya Jiang Chen yang berani berbicara dengan Taois hitam seperti ini. Memang, ini adalah kesalahan saya yang ceroboh, tetapi saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang itu. Anda telah menyelesaikan misi mustahil untuk membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devils, melebihi harapan saya, dan saya senang atas pencapaian Anda. Pada saat yang sama, kecepatan pertumbuhan Anda yang luar biasa juga mengejutkan saya, dan saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar jenius yang tiada taranya. Anda adalah satu-satunya yang bisa melawan Nan Beichao di seluruh provinsi Qi, dan itulah alasan mengapa saya tidak menghukum Anda hari ini. Taois hitam langsung ke intinya. Dia tidak menghukum Jiang Chen karena Jiang Chen memiliki potensi besar. Sebagai kepala sekte-sekte hitam, tingkat kultivasi dan penilaiannya jauh lebih baik daripada orang lain. Tentu saja, dia tahu bahwa Nan Beichao juga memiliki potensi dan ambisi yang besar. Alasan mengapa dia berpihak pada Jiang Chen sekarang adalah untuk menemukan seorang jenius yang bisa melawan Nan Beichao. Dengan kata lain, Taois hitam melakukan semua ini untuk masa depan sekte hitam. Aku akan menangani Nan Beichao. Namun, Yan Chen Yu dan Han Yan terluka parah, dan mereka perlu waktu untuk pulih. Aku akan meninggalkan mereka di puncak Gunung Buosan. Adapun Fan Zongtang, saya tidak ingin melihat hal serupa terjadi lagi.
Jiang Chen berkata, jangan khawatir, saya akan memastikan hal serupa tidak pernah terjadi lagi. Anda hanya perlu mengerahkan semua fokus dan usaha Anda ke dalam kultivasi sehingga Anda dapat segera melawan Nan Beichao. Adapun luka Yan Chen Yu dan Han Yan, Anda bisa menyerahkannya pada Guosan. Dia adalah kepala alkemis dari Sekte Hitam, dan dia mengelola sebagian besar herbal di Sekte Hitam. Jika Anda butuh sesuatu, langsung saja datangi dia, kata Taois Hitam. Dalam pikirannya, budidaya Jiang Chen dan perbaikan terus-menerus adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, lawan Jiang Chen adalah Nan Beichao. Bab 167. Bab 167 Pil Surya 9 yang mendalam. Jiang Chen yakin dengan janji Taois Hitam, dia percaya bahwa Taois Hitam tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Biarkan saya mengingatkan Anda, lebih memperhatikan Fan Zongtang. Jiang Chen mengingatkan Taois Hitam, pasti ada alasan di balik mengapa Fan Zongtang dan Fan Kun sangat ingin membunuhnya. Dia tidak tahu salah satu dari mereka sebelum ini, dan mereka masih berusaha keras untuk menemukan cara untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen menebak bahwa mereka pasti tunduk pada Nan Beichao. Dia pernah bertemu Nan Beichao sebelumnya, dan dia tahu bahwa dia memiliki aura seorang raja. Nan Beichao sangat ambisius, dan dia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi seseorang seperti raja. Fan Zongtang adalah tetua sekte terhormat dari Sekte Hitam, dia telah membuktikan kesetiaannya, dan dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Meskipun kalian berdua memiliki beberapa masalah yang tidak menyenangkan, saya sangat percaya pada kesetiaannya. Fan Zongtang adalah salah satu pilar dasar Sekte Hitam, Taois Hitam tidak pernah percaya dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada sekte tersebut. Baginya, alasan mengapa Jiang Chen mengatakan ini adalah karena kebenciannya terhadap Fan Zongtang. Bagaimanapun, ada skor yang tidak pasti di antara mereka berdua, dan Taois Hitam bisa mengerti mengapa Jiang Chen berkata begitu. Sesuai keinginan kamu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan pergi. Dia mengerti apa yang dipikirkan Taois Hitam. Tapi, jika Jiang Chen ingin membunuh Fan Zongtang, dia tidak perlu meminjam tangan Taois Hitam, dia sendiri yang akan membunuhnya cepat atau lambat. Jiang Chen tidak pernah salah dalam menilai seseorang. Jika Fan Zongtang tidak terbunuh, cepat atau lambat dia akan menjadi kambing hitam dari Sekte Hitam dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Namun, Jiang Chen sedang tidak ingin mempertimbangkan semua ini sekarang. Dia telah mengingatkan Daoist Black, yang merupakan tujuannya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya lebih penting, dia perlu menyembuhkan Yan Chen Yu dan Han Yan dari kondisi kritis mereka. Setelah meninggalkan Istana Hitam, Jiang Chen terbang lurus menuju puncak Gunung Guosan. Setelah pertarungan hari ini, Jiang Chen telah sepenuhnya menetapkan status dan posisinya di Sekte Hitam. Dengan membunuh Lord Blood Moon dan Liang Xiao, dan bahkan seorang murid lingkaran dalam dan penatua sekte, pencapaian luar biasa ini telah membuat semua orang menganggapnya serius. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Sekte Hitam yang berani menemukan masalah dengan Jiang Chen. Bahkan tetua sekte inti ilahi itu harus sopan dan hormat saat bertemu Jiang Chen. Di kaki Gunung Guosan, puluhan orang telah berkumpul, dan pemimpinnya adalah Yu Zihan. Di belakangnya adalah Wang Yun dan Huang Zheng. Mereka sedang menunggu Jiang Chen di sini. Ketika mereka melihat Jiang Chen muncul di langit di atas mereka, ekspresi gembira segera muncul di semua wajah mereka. Saudara Jiang, bagaimana? Apakah kepala sekte memberi Anda masalah? Yu Zihan buru-buru bertanya. Tidak, jangan khawatir. Jiang Chen akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Orang-orang ini mengabdikan diri untuk mengikutinya, Jiang Chen benar-benar bisa merasakan ketulusan mereka. Murid senior Jiang benar-benar hebat hari ini. Kami semua merasa sangat senang saat melihatmu membunuh Fan Kun barusan. Betul sekali, bajingan itu seharusnya sudah terbunuh sejak lama. Beraninya dia mencoba menyakiti murid senior Yan sementara murid senior Jiang tidak ada di sini. Tanda seru, murid senior Jiang memang jenius yang tiada taranya. Membunuh seorang prajurit inti ilahi hanya dengan basis budidaya inti surgawi, ini adalah sesuatu yang sangat langka. Semua orang bersemangat tinggi. Selama beberapa hari terakhir ketika Jiang Chen pergi, mereka semua sangat tegang. Sekarang, dengan kembalinya Jiang Chen, dia baru saja membuat kekacauan sekali lagi, dan dia telah membunuh Fan Kun. Membangun dominasinya dalam proses. Di masa depan, tidak seorang pun di Sekte Hitam akan memiliki keberanian untuk menyinggung Jiang Chen. Sudah cukup, kalian semua bisa pergi dulu. Kembalilah dan berusahalah untuk berkultivasi. Saya perlu memeriksa kondisi Little Yu dan Brother Yan. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Dia tidak berminat untuk menyanjung itu sekarang. Zihan, tolong ikuti aku. Jiang Chen berkata. Yu Zihan mengikuti di belakang Jiang Chen saat dia mulai berjalan menuju puncak gunung. Wang Yun dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Pertarungan hari ini telah berakhir dengan Fan Kun terbunuh, dan Fan Zongtang dihukum menghadapi tembok selama 1 bulan. Dalam beberapa hari mendatang, Sekte Hitam akan benar-benar damai. Di puncak gunung, Guosan telah menunggu Jiang Chen. Kakak, kondisi Yu kecil dan kakak Yan sangat serius, dan kakakmu sudah kehabisan solusi. Kakak, dengan pengetahuanmu yang luas, tolong bantu aku menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Di dalam ruangan tempat Yan Chen Yu dan Han Yan sedang beristirahat, wajah Guosan berkerut. Bahkan sekarang,
dia masih tenggelam dalam penyesalan yang luar biasa. Dia memandang Jiang Chen dengan perasaan minta maaf dan ketakutan. Pemuda ini tumbuh terlalu cepat, dan dia telah membalikkan logika banyak orang. Meskipun Guo San masih seorang prajurit inti ilahi awal, dia masih bisa merasakan sedikit tekanan dari Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan dua percikan emas terang dan mengirimkannya ke tubuh Yan Chen Yu dan Han Yan melalui tengah alis mereka. Percikan menyebar ke seluruh tubuh mereka, lalu mereka keluar dari tempat yang sama dan terbang kembali ke telapak tangan Jiang Chen. Bagaimana itu? Guo San dan Yu Zihan menatap Jiang Chen dengan ekspresi panik. Luka mereka cukup fatal, keduanya telah terluka pada sumbernya. Semua organ internal saudara Yan telah hancur, dan jika bukan karena garis keturunan iblis ilahi kuno yang mendukungnya, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, karena kekuatan hidupnya terlalu lemah, kekuatan iblis ilahi kuno telah berhenti beredar. Untuk menyelamatkan nyawa saudara Yan, kita perlu menemukan cara untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno, memaksanya untuk mulai beredar sekali lagi. Jika itu berhasil, saudara Yan akan pulih dengan kekuatan iblis ilahi kuno. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengerutkan alisnya dan melanjutkan, kondisi Yu kecil lebih buruk daripada saudara Yan. Dia memotong pembuluh darah jantungnya sendiri, dan ini hampir menyebabkan dia kehilangan tetes terakhir dari kekuatan hidupnya. Jika bukan karena dukungan 9 meridian yin, saya yakin dia akan mati sekarang. Sejak dia memotong pembuluh darah jantungnya sendiri, 9 meridian yin-nya telah benar-benar berhenti beredar juga. Akan sangat sulit untuk membangunkan mereka lagi. Kondisi mereka lebih buruk dari yang diharapkan Jiang Chen. Dengan kata lain, jika bukan karena mereka memiliki karakteristik tubuh yang unik, mereka pasti sudah mati sekarang. Setiap orang biasa yang menderita cedera seperti itu akan segera kehilangan semua kesempatan untuk pulih. 9 Yin Meridian, Guo San dan Yu Zihan berteriak keheranan. Ini adalah karakteristik tubuh kuno, mereka pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak berpikir itu benar-benar ada. Dan yang mengejutkan mereka, Yan Chen Yu benar-benar memiliki 9 Meridian Yin. Tidak heran Xiao Yu memiliki flu yang begitu kuat di tubuhnya, itu sebenarnya adalah 9 Meridian Yin yang legendaris. Guo San berkata dengan ekspresi terkejut. Saudara Jiang, jika itu masalahnya, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan mereka? Yu Zihan bertanya. Setelah mengikuti Jiang Chen selama berhari-hari, dia mulai berpikir, Jiang Chen adalah pria yang bisa melakukan apa saja. Tentu saja ada solusi, tetapi itu sangat sulit untuk dicapai. Untuk mengaktifkan kembali kekuatan iblis ilahi kuno di tubuh saudara Yan, hanya ada satu metode. Iblis ilahi kuno adalah salah satu iblis terhebat di zaman kuno, mereka memiliki karakteristik iblis yang kuat dan garis keturunan bangsawan. Untuk membangkitkan garis keturunannya, kita perlu menemukan sesuatu dengan garis keturunan yang bahkan lebih kuat darinya untuk merangsang garis keturunannya. Jika kita dapat menemukan jiwa iblis binatang iblis duniawi, maka saya yakin saudara Yan tidak hanya akan terbangun, kultivasinya juga akan meningkat secara signifikan. The Earthly Demon Beast adalah binatang dengan karakter iblis yang kuat, itu adalah raja dari semua binatang iblis. Tapi, itu adalah keberadaan yang langka, dan saya khawatir kita tidak dapat menemukannya di Provinsi Qi. Jiang Chen mengerutkan alisnya, binatang iblis duniawi. Guo San dan Yu Zihan terkejut pada saat yang sama. Mereka pernah mendengar tentang binatang iblis yang kuat ini sebelumnya, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihatnya di kehidupan nyata. Mereka juga belum pernah mendengar tentang seseorang yang muncul di Provinsi Qi. Saudaraku, kita tidak dapat menemukan binatang iblis duniawi di Provinsi Qi. Namun, ada satu tempat yang bisa kupikirkan, dan kemungkinannya ada di sana sangat tinggi. Guo San berkata, tempat apa itu? Mata Jiang Chen berbinar. Neraka-neraka, ekspresi Guo San menjadi serius, neraka-neraka adalah alam khusus. 100 tahun yang lalu, orang suci terbesar di dunia membuka pintu menuju alam abadi, dan ini menyebabkan penghalang Saint Origin melonggarkan dan menghasilkan banyak alam unik, dan inilah bagaimana neraka-neraka terjadi. Saya mendengar bahwa ada semua jenis iblis dan iblis langka yang berlari liar di tanah neraka-neraka, tetapi pada saat yang sama, ada semua jenis harta langka. Ini adalah tanah yang penuh dengan peluang dan risiko. Mendengar ini, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Guan Yiyun telah memberitahunya tentang neraka-neraka ini, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu sebenarnya berhubungan dengan dirinya sendiri. Sepertinya setelah dia mendobrak pintu menuju Realm of Immortal 100 tahun yang lalu, dia telah menyebabkan beberapa perubahan pada struktur Saint Origin. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk mengunjungi neraka-neraka ini. Jiang Chen menatap mengembangkan minat yang kuat terhadap neraka-neraka. Dia ingin melihat sendiri keberadaan seperti apa neraka-neraka itu. Munculnya alam aneh ini adalah bukti bahwa dia telah merusak struktur Saint Origin. Hanya ada peluang tipis untuk bertahan hidup di neraka-neraka. Saudaraku, sebaiknya pikirkan baik-baik sebelum memutuskan apakah kamu akan pergi atau tidak. Guo San mengingatkan, aku harus mengunjungi neraka-neraka ini bagaimanapun caranya, karena aku harus menemukan binatang iblis duniawi itu. Jika tidak, saya tidak tahu berapa lama kakak Yan akan koma. Tentu saja, saya tidak akan pergi ke sana sekarang, saya harus membantu Little Yu terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda spanduk darah nanti, tempatkan saja saudara Yan di dalam bendera, maka roh iblis di dalam harus membuatnya tetap hidup. Jiang Chen berkata, dia harus pergi ke neraka-neraka bagaimanapun caranya, tapi tidak sekarang.
Saudaraku, bagaimana kami bisa membantu Yu kecil? Guo San bertanya. Mirip dengan saudara Yan, untuk menyelamatkan Yu kecil, kita perlu mengaktifkan 9 meridian yin-nya. Selama 9 meridian yin-nya terbangun, Yu kecil juga akan terbangun dari komanya. Tetapi karena 9 meridian yin adalah karakteristik tubuh terdingin di dunia, tidak ada item dengan karakter dingin yang dapat merangsangnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan 9 meridian yin, kita perlu menyerangnya dari arah sebaliknya. Jika saya dapat meramu 9 pil surya yang mendalam, saya akan dapat menggunakan energi yang paling murni yang terkandung di dalam pil untuk membangunkan 9 meridian yin-nya. Jiang Chen berkata, pil 9 surya yang mendalam. Tanda seru petik 2, Guo San berteriak tak percaya. Sebagai seorang alkemis, dia tahu apa itu Profound Nine Solar Pill. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa langkanya itu dan betapa sulitnya membuat pil ini. Saudaraku, tidak mungkin untuk meramu pil 9 surya yang mendalam. Saya punya banyak ramuan dengan sifat yang murni, apakah menurut Anda itu bisa membantu Yu kecil? Guo San berkata, tidak, jika itu hanya beberapa herbal dengan sifat yang murni, itu akan membuat yin dan yang bertabrakan, yang akan langsung membunuh Yu kecil. The Profound Nine Solar Pills mengandung 49 jenis herbal yang berbeda. Bahan ini akan menyeimbangkan yin dan yang, dan tidak akan membahayakan Yu kecil. Jiang Chen menjelaskan, di bidang herbal dan pengobatan, dia tahu lebih banyak daripada Guo San. Dia tahu cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa Yu kecil. Bab 168. Bab 168 Vireton Savage. Tetapi menurut apa yang saya ketahui, untuk meramu Profound Nine Solar Pill, ada satu bahan yang tidak bisa diganti, dan itu adalah Nine Solar Holy Water. Ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai dari alam semesta ini. Apalagi Provinsi Qi, itu bahkan harta yang sangat langka bagi kekuatan super di benua timur. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya mempelajari ramuan pil, dan saya telah menanam semua jenis herbal di gunung ini. Anda dapat menemukan sebagian besar herbal yang dibutuhkan untuk meramu pil 9 solar yang mendalam di gunung ini, tetapi saya tidak memilikinya. 9 air suci surya, Guo San mengerutkan alisnya. Pil yang ingin dibuat Jiang Chen sangat langka dan berharga, dan meramunya lebih sulit daripada apapun yang bisa dia bayangkan. Tentu saja aku tahu tentang kelangkaan dan nilai dari 9 air suci matahari. Jiang Chen tersenyum sambil merasa pahit di benaknya. Dalam kehidupan masa lalunya, 9 air suci surya seperti air biasa baginya. Tapi sekarang, sangat sulit untuk mendapatkan sedikit saja. Dalam kehidupan masa lalunya, 9 air suci matahari mungkin merupakan harta yang tak ternilai, tetapi karena dia memiliki 9 energi matahari yang mendalam, dia benar-benar dapat menyerap energi yang paling murni dari langit di atas dan mengubahnya menjadi 9 air suci matahari. Itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dia lakukan. Namun, 9 energi matahari yang mendalam adalah keterampilan tingkat Sein Puncak, dan dengan kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menyerap energi yang paling murni. Ini karena energi yang diklasifikasikan ke dalam tingkat yang berbeda juga. Energi yang paling murni yang bisa diserap Jiang Chen sekarang paling banyak bisa diubah menjadi 6 air suci surya, dan itu jauh dari tingkat 9 surya. Untuk saat ini, tidak ada cara bagiku untuk meramu Profound Nine Solar Pill, tapi kondisi Little Yu tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan lagi. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk meramu Profound Six Solar Pill. Ini akan membantunya tetap hidup sampai saya menemukan 9 air suci surya di masa depan. Ketika saya menemukannya, saya akan membiarkannya langsung meminumnya. Ini adalah pilihan terakhir Jiang Chen. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia meramu Profound Nine Solar Pill, oleh karena itu dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik dari pilihan kedua. The Profound Six Solar Pill, pil 6 surya yang mendalam. Guo San terkejut. Itu benar, Profound Six Solar Pill membutuhkan bahan yang sama dengan Nine Solar Pill. Satu-satunya perbedaan adalah aku akan menggunakan Six Solar Holy Water daripada Nine Solar Holy Water. Saya akan menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan nanti. Saya harap kakak laki-laki Guo dapat menemukannya untuk saya. Jiang Chen berkata, tolong yakinlah, saudara, bahkan jika saya harus menjual semua barang saya untuk menemukannya, saya akan mengumpulkannya. Guo San menepuk dadanya dan berjanji. Bahkan, dia dan Yu Zihan benar-benar terkejut. Karena, bahkan 6 air suci surya sulit ditemukan. Tapi, Jiang Chen adalah pria yang tahu apa yang dia lakukan. Karena dia mengatakan dia akan menemukannya, itu berarti dia punya cara untuk menemukannya. Keduanya telah bersama Jiang Chen cukup lama, mereka tahu orang seperti apa Jiang Chen. Tapi, untuk meramu Profound Six Solar Pill atau bahkan Profound Nine Solar Pill, selain dari air suci, kita membutuhkan bahan lain yang sangat penting. Jiwa iblis Vireton Savage, ini adalah binatang yang murni yang akan memberikan pil dengan banyak manfaat. Adakah di antara Anda yang tahu di mana saya dapat menemukan Vireton Savage ini di Provinsi Qi? Jiang Chen memandang Guo San dan Yu Zihan. Untuk meramu pil berkualitas baik, ada terlalu banyak bahan langka yang dibutuhkan. Misi menyelamatkan Yan Chen Yu dan Han Yan adalah misi yang sulit. Namun, tidak peduli apa yang dia butuhkan untuk menyelamatkan mereka, atau tidak peduli betapa sulitnya itu, dia bertekad untuk menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, ini adalah jalur kultivasi Jiang Chen. Dia sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga. Sudah ditakdirkan bahwa dia harus menentang aturan dan tatanan alam. Jalan kultivasinya akan menjadi jalan yang sulit dengan rintangan yang tak ada habisnya.
Proses penyelamatan keduanya juga menjadi ujian tersendiri bagi tekadnya. Meskipun binatang Vireton adalah binatang iblis yang langka, tetapi dibandingkan dengan binatang iblis bumi, itu masih lebih mudah ditemukan, setidaknya belum punah. Aku tahu, ada satu Vireton Savage di Gunung Berkabut. Mata Yu Zihan berbinar. Gunung Berkabut, di mana itu? Semangat Jiang Chen menguat. Dia telah berada di Provinsi Qi selama beberapa waktu dan memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai tempat, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Gunung Berkabut sebelumnya. Gunung Berkabut tidak ada di Provinsi Qi, itu terletak di Provinsi Qian tepat di sebelah Provinsi Qi, dan ada Vireton Savage di gunung, tapi, Guo San mengerutkan alisnya. Tapi apa? Jiang Chen bertanya. Saudara Jiang, Yellowstone terletak di perbatasan Provinsi Qi, dan Gunung Berkabut ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Yellowstone. Vireton Savage yang tinggal di Misty Mountain memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat, dan itu adalah raja dari Misty Mountain. Rumor mengatakan bahwa itu telah menembus ke puncak alam Mid Divine Core. Dikombinasikan dengan keuntungan menjadi binatang iblis, bahkan prajurit inti ilahi akhir tidak akan cocok dengan Vireton Savage ini. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi saudara Jiang untuk mendapatkan jiwa iblis Vireton Savage. Yu Zihan menjelaskan, itu karena Gunung Berkabut begitu dekat dengan Yellowstone sehingga dia tahu banyak tentangnya. Itu benar, binatang iblis seperti Vireton Savage ini dapat dengan aman tinggal di tempat seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang itu. Tidak ada sekte besar biasa di Provinsi Qian yang akan menyinggung Vireton Savage ini. Saudaraku, meskipun kamu sangat kuat dan dapat membunuh para prajurit inti ilahi awal itu, jika kamu menghadapi Vireton Savage ini, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Guo San mengingatkan. Jiang Chen mengangguk. Dia tahu bahwa mereka tidak berusaha menakut-nakutinya. Dia tahu tentang Vireton Savage ini jauh lebih baik daripada keduanya. Puncak Mid Divine Core Vireton Savage, bahkan Daoist Black akan kesulitan untuk mengalahkannya. Saya tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Saya akan mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Gunung Berkabut ini. Tatapan penuh tekad memenuhi mata Jiang Chen. Dia tidak pernah takut pada musuh yang kuat. Semakin kuat musuhnya, semakin berat tantangannya. Dia menyukai tantangan. Tolong pikirkan dua kali, saudara. Puncak dari Mid Divine Core Vireton Savage benar-benar menakutkan. Jika Anda benar-benar ingin pergi dan menemukannya, itu mungkin perjalanan yang mematikan. Ekspresi Guo San berubah. Jangan khawatir, aku akan bertindak sesuai keadaan, dan tidak sembarangan. Sebelum saya pergi, saya masih memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Jiang Chen melambaikan tangannya dan menghentikan Guo San untuk melanjutkan. Dia tidak akan mengubah keputusannya. Perjalanan ke Gunung Berkabut telah dikonfirmasi, tetapi dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikan semua potensi ancaman. Tolong beritahu saya, saudara. Guo San menganggukkan kepalanya. Dia tahu tentang kepribadian Jiang Chen, oleh karena itu dia tidak mengganggu keputusannya lagi. Selain itu, Jiang Chen telah menyebabkan terlalu banyak keajaiban, dan dia mungkin saja membuat keajaiban lain selama perjalanannya ke Gunung Berkabut. Selama perjalanan ini, orang yang paling aku khawatirkan adalah Fan Zongtang. Meskipun dia telah dijatuhi hukuman menghadap tembok selama 1 bulan, kita tetap harus berhati-hati dengannya. Kakak Guo, tingkat kultivasi Anda berada di puncak alam inti ilahi awal, tetapi Anda masih bukan tandingan Fan Zongtang. Saya akan mengajari Anda keterampilan sekarang, itu disebut 6 energi matahari yang mendalam. Ini adalah keterampilan bumi tinggi, dan itu dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda secara signifikan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengirim pesan panjang ke Divine Sense Guo San. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Guo San segera mulai mempelajari 6 energi matahari mendalam, dan ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan. Sungguh keterampilan yang bagus, keterampilan yang luar biasa. Guo San sangat bersemangat. Ada bagian kedua dari keterampilan ini, dan setelah Anda menguasai bagian pertama, saya akan mengajari Anda sisanya sesuai dengan situasi Anda. Saya juga punya rahasia besar untuk diceritakan kepada Anda semua, berjanjilah kepada saya bahwa Anda akan menyimpan rahasia ini untuk diri Anda sendiri, karena ini terkait dengan sesuatu yang sangat besar. Jiang Chen memiliki ekspresi serius. Jangan khawatir saudara, beritahu kami. Guo San dan Yu Zihan sama-sama menatap Jiang Chen secara bersamaan. Saya menemukan urat energi bawah tanah yang tak tersentuh selama perjalanan saya ke Yellowstone. Saya akan membawa Anda ke Red Sun Town sekarang dan membiarkan Anda berkultivasi dengan bantuannya. Dikombinasikan dengan keterampilan 6 energi surya mendalam, Anda akan dapat menembus ke alam inti ilahi tengah dalam waktu 3 hari. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan untuk melawan Fan Zongtang, dan saya akan dapat pergi ke Gunung Berkabut dengan tenang. Jiang Chen berkata, apa, vena energi bawah tanah? Tanda seru petik 2, kedua pria itu berteriak keheranan secara bersamaan, terutama Yu Zihan. Dia hampir melompat berdiri. Jiang Chen telah menemukan urat energi lain. Berita itu akan mengguncang seluruh provinsi Qi, terutama 4 sekte besar. Jika ada di antara mereka yang bisa mendapatkan urat energi lain, dalam beberapa tahun, sisa dari 3 sekte akan tertinggal jauh di belakang. Berkultivasi dengan esensi energi dari urat energi, itu hanya akan membuat siapapun merasa bersemangat. Coba pikirkan tentang ini, hanya ada 1 urat energi di bawah seluruh sekte hitam, dan ribuan murid dan tetua sekte berbagi urat energi yang sama.
Jumlah energi yang mereka dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan urat energi Jiang Chen. Saudara Jiang, dengan memberitahu saya rahasia yang begitu besar, itu berarti Anda memiliki kepercayaan penuh pada saya. Aku, Yu Zihan pasti akan merahasiakannya untukmu apapun yang terjadi. Yu Zihan berkata dengan serius. Pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan memberitahunya rahasia ini, itu berarti Jiang Chen tidak memperlakukannya seperti orang luar. Mampu menjadi dekat dengan Jiang Chen adalah jaminan baginya. Selain itu, dia dan Guosan sama-sama tahu apa artinya memiliki urat energi. Jika berita itu tersebar, dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin mereka bisa melindungi urat energi ini sama sekali. Baiklah, aku akan menempatkan saudara Yan di spanduk darah, setelah itu aku akan membawa kalian berdua ke kota Red Sun. Jiang Chen harus menggunakan urat energi ini untuk kebaikannya sendiri. Dia perlu membangun dirinya di Provinsi Qi sekarang. Baik saya di depannya adalah seseorang yang bisa dia percayai, jadi ketika tingkat kultivasi mereka menjadi lebih kuat, mereka akan dapat memberikan bantuan besar kepada Jiang Chen. Guosan adalah seorang prajurit inti ilahi awal, serta seorang alkemis, jadi dia akan dapat memberikan bantuan besar bagi Jiang Chen di masa depan. Dia juga membantu Jiang Chen melawan Fan Zongtang di saat kritis. Adapun Yu Zihan, dia memiliki potensi untuk berkembang. Dengan usianya yang masih muda, dia telah menembus ke alam inti surgawi, dan ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Sempurna, Guosan dan Yu Zihan mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan mereka, terutama Guosan. Ketika dia berpikir tentang dirinya yang akan segera menerobos ke alam Mid Divine Core, dia menjadi sangat bersemangat. Alkemis memfokuskan sebagian besar waktu dan energi mereka pada ramuan pil, oleh karena itu tingkat kultivasi mereka biasanya lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Mampu mencapai alam inti ilahi, itu benar-benar membuktikan bahwa Guosan adalah seorang pria dengan potensi juga. Tapi setelah mencapai ranah inti ilahi, akan sangat sulit untuk naik level. Oleh karena itu, Guosan sangat bersemangat saat ini. Jiang Chen mengeluarkan spanduk darah dan menempatkan Han Yan ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan roh-roh iblis di dalam spanduk menggunakan beberapa formasi, lalu dia meletakkannya di suatu tempat rahasia, memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah itu, Jiang Chen membawa Guosan dan Yu Zihan bersamanya dan pergi menuju kota Red Sun. Fan Zongtang berada di tebing penyesalan, dan dia tidak akan bisa pergi begitu cepat. Karena itu, Jiang Chen tidak mengkhawatirkannya sekarang. Bab 169. Bab 169 Kebangkitan Kuning Besar. Kota Red Sun ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di bawah pimpinan Zhang Zhen, semua warga kota sibuk membangun patung untuk Jiang Chen. Patung besar itu dibangun di alun-alun pusat kota Red Sun. Ketika Jiang Chen dan dua lainnya tiba, apa yang mereka lihat adalah pemandangan sibuk penduduk kota ini bekerja. Puan muda Jiang kembali, seseorang melihat Jiang Chen dan segera berteriak. Saat ini, ribuan warga kota sangat membungkuk ke arah Jiang Chen yang mengambang di langit. Seolah-olah mereka sedang menyembah Tuhan mereka sendiri. Meskipun baru setengah hari sejak Jiang Chen meninggalkan kota Red Sun dan kembali, citra dan prestisenya telah mengakar kuat di hati penduduk kota ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Saudaraku, aku tidak pernah menyangka kamu akan sangat diakui di kota Red Sun. Bahkan jika kepala sekte datang ke sini sendiri, dia tidak akan disambut seperti Anda. Tapi, ini normal, kau memang membunuh semua iblis darah. Sebagai orang yang menyelamatkan seluruh hidup mereka, penduduk kota Red Sun tidak akan melupakan kontribusi Anda untuk banyak generasi yang akan datang. Guosan mengangguk dan berkata, dia tahu detail tentang bagaimana Jiang Chen membunuh iblis darah. Jika bukan karena Jiang Chen, semua penduduk kota ini pasti sudah mati sekarang. Kebaikan besar seperti ini sudah lebih dari cukup bagi penduduk kota ini untuk menyembah Jiang Chen seperti dewa. Iblis darah itu jahat dan kejam, setiap orang bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Jiang Chen melambai pada penduduk kota Red Sun Town, lalu dia terbang lurus menuju rumahnya. Setelah Jiang Chen meninggalkan kota Red Sun, Zhang Zhen telah memberikan perintah daripada tidak ada yang diizinkan untuk mendekati rumah Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya Guosan datang ke rumah Jiang Chen, dan dia tidak terlalu terkejut dengan apapun. Tidak ada yang istimewa dari tempat itu, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa halaman di Sekte Hitam. Jiang Chen mendorong pintu terbuka, dan ketiganya segera melihat Big Yellow diam-diam berbaring di atas bantal. Ada beberapa cahaya keemasan pudar berkedip di sekitar tubuhnya. Melihat ini, mata Jiang Chen berbinar. Sungguh monster yang tidak normal. Jiang Chen terdiam. Ia menemukan bahwa tingkat energi Big Yellow setidaknya 2 kali lipat, dan semua sementara Jiang Chen telah pergi hanya setengah hari. Aku mendengar Big Yellow berkontribusi banyak dalam misi membunuh Lord Blood Moon, tapi sepertinya dia juga menderita beberapa luka serius. Ketika Guosan melihat Big Yellow yang sedang berbaring di bantal, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Saat ini, siapapun dapat merasakan kemampuan ajaib anjing ini. Itu benar, Big Yellow benar-benar pemberani dan pemberani. Meskipun dia menderita serangan balasan yang serius, itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Ketika dia bangun, saya pikir dia akan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Jiang Chen menghela nafas. Cara Big Yellow naik level tidak bisa dinilai dengan standar normal. Garis keturunan lengkap dari Divine Beast tidak bisa dibandingkan dengan Demon Beast biasa. Saudaraku, di mana urat energi yang kamu sebutkan?
Guo San bertanya. Vena bawah tanah disegel oleh Jiang Chen dengan formasi, dan tanpa bantuan Jiang Chen, tidak ada yang bisa merasakan vena energi, bahkan jika orang itu berdiri di atas bantal itu sendiri. Vena energi terhubung tepat di bawah Big Yellow, dan dia sekarang menyerap sumber energinya. Dengan bantuannya, Big Yellow akan segera terbangun. Saya akan membutuhkan bantuannya untuk perjalanan saya ke Gunung Berkabut. Jiang Chen melanjutkan, Kakak Guo, Zihan, ada beberapa ruangan lagi di sini. Kamu tinggal memilih ruangan mana saja yang kamu suka, lalu aku akan membantumu menghubungkan ruangan itu dengan aliran energi bawah tanah. Saya harap Anda berdua menghargai kesempatan ini dan menggunakannya untuk menerobos secepat mungkin. Kedengarannya bagus. Guo San dan Yu Zihan saling berpandangan. Keduanya menemukan kegembiraan yang ekstrim di mata lawan. Perbedaan antara 3 orang yang berbagi satu urat energi dan ribuan orang yang berbagi satu urat energi sangat besar. Manfaat yang akan diperoleh Guo San dan Yu Zihan juga tidak terbayangkan. Guo San dan Yu Zihan tidak membuang waktu, mereka segera memilih 2 kamar secara terpisah. Setelah itu, Jiang Chen menggunakan pergeseran dimensinya dan menjelajah jauh di bawah tanah sekali lagi. Kemudian, dengan menggunakan formasi, dia membuat 2 simpul lagi pada urat energi, lalu dia menghubungkannya ke ruangan yang telah dipilih Guo San dan Yu Zihan. Setelah semuanya selesai, Guo San dan Yu Zihan duduk di bantal mereka. Ketika mereka merasakan energi murni keluar dari tanah di bawah mereka, ekspresi mereka segera berubah, dan ekspresi mereka segera dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Energinya sangat murni, tidak hanya kaya, kualitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte hitam. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada urat energi yang tersembunyi di bawah kota Red Sun yang belum ditemukan 4 sekte besar. Saudara Jiang benar-benar pria dengan kekayaan besar, hanya orang seperti dia yang bisa menemukan harta karun sebesar itu. Guo San sangat terkejut. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah seorang pria yang mampu mencapai apapun. Meskipun urat energi ditemukan oleh Big Yellow, karena Big Yellow mengikuti Jiang Chen, keduanya adalah sebuah tim. Oleh karena itu, Big Yellow adalah keberuntungan Jiang Chen juga. Di sisi lain, mata Yu Zihan berbinar. Dia juga kaget. Kota Red Sun berada di bawah kekuasaan keluarga Yu, tapi kami tidak pernah tahu ada urat energi yang tersembunyi di bawah sini. Jika keluarga Yu dapat menempati urat energi ini, kekuatan keluarga kami pasti akan meledak ke tingkat yang baru. Tentu saja, tanpa kekuatan saat ini, kita tidak hanya tidak dapat menggunakan urat energi ini, kita bahkan mungkin menarik perhatian yang mematikan. Saya akan mengikuti Jiang Chen dengan sepenuh hati di masa depan dan menjaga rahasia ini untuknya, apapun yang terjadi. Yu Zihan menghela nafas. Setelah menerobos, segera kembali ke Sekte Hitam. Jiang Chen meninggalkan pesan dengan Divine Sense di tangan Guo San dan Yu Zihan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan pesan untuk Big Yellow. Setelah itu, dia mulai terbang kembali menuju Sekte Hitam. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Yan Chen Yu dan Han Yan lagi. Lebih penting lagi, Jiang Chen juga membutuhkan waktu untuk memasuki kultivasi terpencil. Setelah membunuh Fan Kun, keterampilan transformasi naga telah mengalami beberapa perubahan yang telah memberikan banyak manfaat bagi Jiang Chen. Dia membutuhkan waktu untuk benar-benar mencerna kemampuan yang baru diperoleh ini. Terutama api naga sejati dan telapak naga sejati. Keduanya adalah keterampilan yang diwarisi dari naga asli. Menyebabkan Jiang Chen menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Kembali di Sekte Hitam, Jiang Chen langsung pergi ke Gunung Guo San. Setelah dia memeriksa Yan Chen Yu dan Han Yan, dia memasuki kultivasi terpencil. Berdengung terdengar dari sekitar Jiang Chen, lapisan api emas melesat masuk dan keluar dari tubuhnya seperti ular, menyebabkan udara di sekitarnya meledak dan suhu meningkat secara signifikan. Api naga sejati benar-benar kekuatan. Nyala api ini adalah raja di antara semua api binatang, dan dapat membakar apapun di dunia ini. Dengan nyala api ini, ramuan pil menjadi lebih mudah bagi saya. Tapi, sayang sekali, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Mengolah keterampilan transformasi naga telah memberi saya api naga sejati dan telapak naga sejati. Keterampilan ini tidak sederhana, jika tebakan saya benar, keterampilan ini mungkin berisi warisan yang kuat dari naga asli, dan jika saya mengikuti transformasinya, saya mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Jiang Chen kagum dengan itu. Dia memiliki pengalaman kultivasi seorang suci, oleh karena itu penilaiannya jauh lebih baik daripada penilaian orang lain. Awalnya, dia mengira bahwa keterampilan transformasi naga hanyalah keterampilan sederhana yang kuat, tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Ini sebenarnya mungkin warisan dari naga sejati. Mereka yang mengembangkan keterampilan, setelah mereka menerimanya, saat itulah bagian yang benar-benar menakutkan dari keterampilan transformasi naga dimulai. Jiang Chen memperkirakan bahwa semakin dia berkultivasi dengannya, keterampilan transformasi naga akan terus berubah, dan garis keturunannya sendiri akan mengalami perubahan total juga. Dengan memikirkan pikirannya, cakar naga merah darah besar muncul di langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya juga berubah. Itu ditutupi dengan sisik naga merah darah, dan itu bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Ketika dia melepaskan telapak naga sejati, semua 300 tanda naga di tubuhnya bergetar dan menyebabkan Jiang Chen melepaskan sejumlah besar energi, menyebabkan dia terlihat seperti binatang purba dengan kekuatan menakutkan.
Telapak naga sejati adalah keterampilan tempur asli naga, itu diwarisi dari zaman kuno, dan itu adalah keterampilan rahasia nyata yang hanya bisa dipelajari oleh naga. Sekarang setelah saya mempelajari keterampilan ini, kekuatan tempur saya telah meningkat secara signifikan. Dengan dukungan dari 300 tanda naga, aku bisa membunuh semua prajurit inti ilahi awal dengan telapak naga sejati. Mata Jiang Chen berbinar, dengan 300 tanda naga, hanya dengan ototnya saja dia bisa melepaskan kekuatan 3 juta jin. Kekuatan besar seperti itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Aku ingin tahu apakah Nan Beichao itu telah menembus ke ranah inti ilahi. Jika dia tidak melakukannya, saya bisa membunuhnya sekarang juga. Jiang Chen mendengus dingin. Nan Beichao tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi Jiang Chen tidak percaya bahwa Nan Beichao akan selalu lebih kuat darinya. Dia adalah orang suci sebelum reinkarnasi, dan sekarang dia sedang mengembangkan keterampilan abadi kuno, keterampilan transformasi naga. Jika Nan Beichao masih di puncak alam inti surgawi, Jiang Chen memiliki keyakinan bahwa dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, masih ada 1 tahun sebelum pertarungannya dengan Nan Beichao, tidak perlu terburu-buru. Jiang Chen masih dalam masa pertumbuhan yang cepat, dan yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Selain itu, dengan bakat dan potensi Nan Beichao, dia mungkin telah menembus ke ranah inti ilahi sekarang. Selain itu, fokus Jiang Chen bukanlah Nan Beichao sekarang. Target berikutnya adalah gunung berkabut di Provinsi Qian, dia perlu mencari Phyreton Savage yang berada di puncak alam Mid Divine Core, dan itulah yang benar-benar membuatnya pusing sekarang. Dengan ranah Mid Heavenly Core miliknya sekarang, tidak mungkin dia bisa menandingi Phyreton Savage. 3 hari kemudian, 2 sosok tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka adalah Guo San dan Big Yellow. Pada saat yang sama, Jiang Chen telah terbangun dari kultivasinya yang terpencil. Dalam waktu sekitar 3 hari, dia telah berhasil mencapai kendali penuh atas api naga sejati dan telapak naga sejati, dan telah berhasil menstabilkan kekuatan tempurnya. Ketika Jiang Chen melihat Big Yellow dan Guo San, dia menemukan bahwa Guo San telah menembus ke alam Mid Divine Core. Adapun Big Yellow, ia telah menembus ke alam inti surgawi akhir, 1 tahap lebih tinggi dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut dengan situasi ini. Dengan bantuan dari 6 energi matahari mendalam dan urat energi, jika Guo San masih tidak bisa menerobos, maka bunuh diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Adapun Big Yellow, tidak peduli bagaimana dia menerobos, Jiang Chen tidak akan merasa terkejut sama sekali. Dia lebih bahagia daripada siapapun yang telah ditembus oleh Big Yellow ke alam inti surgawi akhir. Semakin kuat Big Yellow, semakin besar bantuan yang bisa dia berikan kepada Jiang Chen. Sialan kamu, sobat, mereka mengatakan kepadaku bahwa ketika ayahmu dalam keadaan koma, kamu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di Sekte Hitam. Itu benar-benar membuatku kesal, aku tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seperti itu. Ayahmu telah kehilangan kesempatan lain untuk memamerkan keperkasaanku, jika tidak, aku pasti akan menjadi pusat perhatian. Memikirkannya saja, sayang sekali. Sia-sia, Big Yellow terus mengeluh saat melihat Jiang Chen. Bab 170. Bab 170 Sekte Suaka Hijau. Big Yellow menunjukkan ekspresi sedih. Guo San jelas telah memberitahunya apa yang terjadi selama 3 hari dia koma. Setelah Big Yellow menerobos ke alam inti surgawi akhir, dia berencana untuk pamer di depan Jiang Chen dan sedikit menekannya, tetapi ketika dia mendengar Guo San memberitahunya bahwa Jiang Chen telah membunuh seorang prajurit inti ilahi awal, dia langsung merasa agak tertekan. Tapi, dengan tingkat kultivasi Big Yellow sekarang, dia juga bisa mengalahkan seorang prajurit inti ilahi awal. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan lengkap dari binatang ilahi. Bertarung dan mengalahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya bukanlah masalah sama sekali. Kuning besar, jangan khawatir, akan ada banyak kesempatan bagimu untuk pamer di masa depan. Jiang Chen tertawa dengan seringai di wajahnya. Karena Big Yellow tidak ada di dekatnya selama beberapa hari terakhir, dia merasa seperti telah melewatkan banyak tawa. Sekarang Big Yellow telah menembus ke alam inti surgawi akhir, dia akan memberikan bantuan besar untuk perjalanannya ke gunung berkabut. Kudengar Little Yu terluka parah, sialan. Untungnya, Fan Kun sudah mati. Jika tidak, aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping dan membalas dendam untuk Yu kecil. Beraninya dia menggertak Yu kecilku, ini konyol. Big Yellow dengan marah berkata. Dia sangat khawatir setelah mengetahui kondisi Yan Chen Yu. Dia dan Yan Chen Yu telah menjalin hubungan yang mendalam selama perjalanan mereka, dan sekarang, Yan Chen Yu terluka parah dan dalam kondisi kritis. Jelas mengapa Big Yellow menjadi sangat marah. Fan Kun sudah mati, tapi Fan Zongtang masih hidup. Aku akan membunuh orang itu cepat atau lambat. Setelah menyebutkan Fan Zongtang, tatapan kejam dan ganas muncul di mata Jiang Chen. Setelah itu, dia menoleh ke Guo San dan berkata, Kakak Guo, karena kamu telah menembus ke alam inti ilahi pertengahan, dengan keterampilan tempur yang kuat 6 energi surya mendalam, aku yakin kamu harus bisa bertarung dengan adil dengannya. Fan Zongtang, Big Yellow dan aku akan pergi ke Misty Mountain sekarang, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Jangan khawatir saudaraku, bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku, aku akan melindungi Yu kecil dengan cara apapun. Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi 2 kali. Guo San berkata dengan serius. Baginya, apa yang terjadi pada Yan Chen Yu dan Han Yan adalah aib terbesar sepanjang hidupnya, sebuah simpul di hatinya.
Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menebus kesalahannya sehingga bisa menghilangkan rasa bersalah di benaknya. Selanjutnya, Guo San menganggap Jiang Chen sebagai dermawannya, atau bahkan mungkin gurunya. Dia telah belajar banyak tentang alkimia dari Jiang Chen, dan dia bahkan telah memberinya keterampilan derivasi jiwa besar dan 6 energi surya yang mendalam. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan tingkat lanjut yang tak ternilai dan langka. Budi, membunuh Fireton Savage dan mendapatkan jiwa iblisnya bukanlah tugas yang mudah. Saya mendengar Anda ingin meninggalkan spanduk darah untuk Han Yan, tetapi menurut saya, Anda harus membawa spanduk darah. Perjalanan ke Provinsi Qian penuh dengan ketidakpastian, dan spanduk adalah senjata yang ampuh. Kita mungkin perlu menggunakannya di saat kritis. Setidaknya, itu bisa menjadi trik tersembunyi bagi kita. Big Yellow mengingatkan Jiang Chen. Dia belajar dari Guo San apa langkah Jiang Chen selanjutnya. Kami tidak membutuhkannya. Saya sekarang memiliki api naga sejati dan telapak naga sejati, dan dengan keterampilan ini, saya dapat membunuh prajurit inti ilahi awal tanpa bantuan spanduk darah. Selain itu, saudara Yan sangat membutuhkan bantuan dari lingkungan di dalam panji darah. Jika saya menyerang musuh saat dia masih disegel di dalam spanduk, itu akan memiliki efek yang sangat buruk padanya. Aku akan meninggalkannya di sini. Jiang Chen melambaikan tangannya. Dia tidak akan membawa spanduk darah bersamanya. Han Yan disegel di dalam spanduk, dan jika dia menggunakannya untuk menyerang musuh, itu akan benar-benar membuat Han Yan menderita. Selain itu, targetnya kali ini adalah Fireton Savage yang kuat. Jika Blood Banner rusak selama pertarungan, itu bisa membahayakan nyawa Han Yan. Selain itu, meninggalkan Yan Chen Yu dan Han Yan di Sekte Hitam jauh lebih aman daripada membuat mereka dekat dengannya. Perjalanan ke Provinsi Qian dipenuhi dengan ketidakpastian, jadi membawa mereka bersamanya adalah ide yang buruk. Faktanya, setelah Jiang Chen mempelajari api naga sejati dan telapak naga sejati, kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial, dan ini membuatnya memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Sesuai keinginan kamu, Big Yellow mengibaskan ekornya. Jangan tunda lagi, kita akan pergi ke Provinsi Qian sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mulai terbang menuju Provinsi Qian. Tugas di Provinsi Qian bukanlah tugas yang mudah, lawannya terlalu kuat. Untuk mendapatkan jiwa iblis Fireton Savage, dia harus menggunakan pikirannya. Big Yellow Dog melolong panjang, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar di belakang Jiang Chen. Anjing ini bukan seseorang yang bisa tenang. Jika tidak ada yang menarik baginya, dia mungkin menjadi gila. Perjalanan berkelahi dengan Fireton Savage di Misty Mountain benar-benar membuatnya bersemangat. Kawan, di mana pedangku yang patah? Tidak lama setelah mereka meninggalkan Sekte Hitam, Big Yellow buru-buru meminta Jiang Chen untuk pedang patahnya. Ini membuktikan betapa pentingnya pedang patah itu baginya. Kuning besar, katakan padaku, harta macam apa pedang patah itu? Mata Jiang Chen berbinar, dia memiliki minat yang besar pada pedang patah. Sesuatu yang bahkan dia tidak tahu apa itu, tentu saja itu akan menarik minatnya. Aku juga tidak tahu, tapi kemampuan bawaanku bisa merasakan karakter bawaan dari harta apapun. Pedang yang patah bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh alam ini. Meski sudah rusak, kekuatannya masih besar. Saya memiliki garis keturunan dari binatang ilahi, itu sebabnya saya hampir tidak bisa melepaskan kekuatannya. Big Yellow tidak menyembunyikan apapun dari Jiang Chen kali ini, dia memberitahu Jiang Chen semua yang dia tahu tentang pedang yang patah. Dia juga tidak tahu banyak tentang asal-usulnya. Perburuan harta karun adalah salah satu kemampuan bawaan Big Yellow. Selama ada harta langka dan tak ternilai, dia akan bisa merasakannya. Dia juga bisa mengetahui kelangkaan harta itu dengan seberapa kuat indranya terhadap harta itu. Kemampuan bawaan ini benar-benar luar biasa. Bukan sesuatu yang dimiliki alam ini, mungkin sesuatu yang jatuh dari alam abadi. Jiang Chen bergumam, dia tidak meragukan kata-kata Big Yellow. Jika asal pedang patah itu dari Saint Origin, Jiang Chen pasti tahu. Jika pedang patah itu benar-benar sesuatu dari Realm of Immortals, maka itu adalah harta yang sangat langka. Jiang Chen selalu ingin memasuki Realm of Immortals, Saint Origin hanyalah ranah inferior. Sejak zaman kuno, simpul koneksi antara Saint Origin dan Realm of Immortals telah sepenuhnya disegel. Kepala ini menyegel jalan bagi semua orang suci di Saint Origin. Setiap orang suci yang telah mencapai puncak mutlak memiliki keinginan prima untuk memasuki alam keabadian, dan Jiang Chen adalah orang yang paling berhasrat. Itu sebabnya dia mengayunkan pedangnya ke langit dan membuka pintu menuju alam abadi. Tapi sayang, dia tidak bisa masuk setelahnya. Ini adalah penyesalan terbesar Jiang Chen tentang kehidupan masa lalunya. Hidup ini, dia bertekad untuk berjalan melewati gerbang menuju alam keabadian, dia bertekad untuk menyingkirkan penyesalannya. Kawan, kembalikan pedang yang patah itu kepada ayahmu, kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Big Yellow terus menyerbu Jiang Chen. Ambillah, kamu kikir. Jiang Chen hanya melemparkan pedang patah ke arah Big Yellow. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menggunakannya, tetapi dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Itu hanya berarti bahwa dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup untuk menggunakannya. Hanya Big Yellow yang bisa memanfaatkan pedang patah ini. Big Yellow membuka mulut besarnya dan langsung menelan pedang patah itu. Perut Big Yellow seperti ruang penyimpanan yang sangat besar, dan dia benar-benar berani melahap apapun. Budi, saya mendengar bahwa Fireton Savage memiliki tingkat kultivasi yang kuat, binatang Mid Divine Core, dan itulah mengapa ia dapat menempati seluruh gunung tanpa ada yang berani menantangnya.
Apakah Anda punya ide bagus tentang cara menghadapinya? Big Yellow bertanya, kita hanya bisa menggunakan pikiran kita untuk menghadapi Phyreton Savage ini, kita tidak bisa melakukannya dengan paksa. Dengan kekuatan tempur kita saat ini, bahkan jika kita melawannya bersama, kita akan dengan mudah dikalahkan olehnya dan membuat diri kita terbunuh. Saya tidak punya ide bagus sekarang, kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Ayo pergi ke Provinsi Qian dulu. Jiang Chen mengangkat bahu. Dia benar-benar buta tentang Provinsi Qian dan Gunung Berkabut sekarang, dan dia tidak tahu tentang detail tentang Phyreton Savage. Tidak mungkin dia bisa memikirkan solusi yang baik sekarang. Provinsi Qian dan Provinsi Qi terhubung satu sama lain, dan keduanya juga menempati peringkat terendah di antara semua provinsi di benua Paskah. Juga, sekte dan klan mereka yang kuat memiliki kekuatan yang hampir sama. Meskipun mereka terhubung satu sama lain, antara Provinsi Qian dan Provinsi Qi ada gurun yang sangat besar, yang memisahkan mereka. Jiang Chen dan Big Yellow membutuhkan 1 hari penuh untuk terbang sebelum mereka berhasil melintasi gurun tiba di Provinsi Qian. Jangan buang waktu, ayo pergi ke Gunung Berkabut secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen terbang lurus ke arah Gunung Berkabut. Gunung Berkabut memiliki keliling lebih dari 10.000 mil. Itu adalah pegunungan besar dengan bentuk seperti naga, dan tertutup kabut pudar sepanjang hari. Itulah sebabnya ia mendapat nama Gunung Berkabut. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya, dan itu adalah tanah yang kaya. Ketika Jiang Chen dan Big Yellow tiba di batas luar Gunung Berkabut, waktu sudah sore. Dengan visi mereka, meskipun mereka tinggi di langit, dan jauh dari gunung, mereka masih bisa melihat kerumunan besar orang berjalan mondar-mandir di bawah mereka. Ada begitu banyak orang di sini. Ayo pergi dan periksa. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen dan Big Yellow turun ke batas luar Gunung Berkabut. Jiang Chen bisa melihat banyak orang berjalan menjauh dari Gunung Berkabut, banyak dari mereka memaki dan memarahi dengan ekspresi tidak puas. Sial, ini benar-benar membuatku kesal. Sekte Suaka Hijau berpikir bahwa mereka sangat kuat sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka hanya tidak ingin pengaruh kecil kita bertahan. Huff, Gunung Berkabut adalah gunung umum di Provinsi Qian, sejak kapan itu menjadi wilayah mereka? Tanda seru, bagaimana bisa memblokir kami untuk mengakses selama beberapa hari? Ini keterlaluan, itu benar, murid dari Sekte Suaka Hijau harus berlatih di Gunung Berkabut setiap bulan sekali, dan setiap kali mereka akan menolak akses publik, menghalangi semua orang untuk memasukinya. Banyak karavan diusir dari sana. Semua orang ini memiliki ekspresi marah dan tidak puas, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan suara tuan. Jelas, mereka takut dengan Sekte Suaka Hijau. Jiang Chen mendengar apa yang mereka katakan, tapi dia tidak benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Dia kemudian memanggil seorang pria yang lewat. Saudaraku, saya punya beberapa pertanyaan. Jiang Chen tiba di depan pria itu. Pria itu jelas dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi ketika dia melihat seorang pria muda menghalangi jalannya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, aku marah sekarang." Saudaraku, saya baru saja datang ke Provinsi Qian, saya perlu tahu sesuatu tentang tempat ini. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan 20 pil pemulihan fana dan meletakkannya di telapak tangan pria itu. Ketika pria itu melihat pil, matanya berbinar. Adik laki-laki, jadi ini pertama kalinya kamu mengunjungi Provinsi Qian. Jangan khawatir, tanyakan saja apa yang ingin Anda ketahui, tidak ada yang tidak saya ketahui. Sikap pria itu segera berubah, dan senyum muncul di wajah Jiang Chen. Uang benar-benar membuat dunia berputar. Dia baru saja datang ke Gunung Berkabut, dan dia sangat membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tempat ini dan Phyreton Savage, serta Sekte Suaka Hijau yang telah menyegel Gunung Berkabut. Oke para jenius, kita jeda sejenak. Semoga segala niat, rencana dan urusannya dimudahkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.